kita hari ini memang bahas bahaya kanker usus seperti itu. Dinding pembuluh darah yang menebal hanya dengan mengkonsumsi jeruk nipis banyak-banyak gitu ya, ini tahu-tahu udah bersih lagi gitu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, ini malam minggu kita kencan ya online ya teman-teman ya. Wih, sudah banyak ya, sudah standby ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai nanti pukul 20.00 WIB, kita nanti putar video profil dari Dr. Andri ya. Untuk sementara ini, saya ingin tahu nih dari kota mana saja nih yang hadir pada webinar malam hari ini. Ya, silakan chat ya teman-teman ya. Chat yuk, kita chat. Baik, Indramayu, Pak Hendri, wah Pak Aca, Razak, Makassar hadir. Ibu Nixon, Bu Wahyu atau Bapak ini ya, Ibu Wahyu mungkin ya, Bu Wahyu, Semarang. Ibu Elizabeth, Pak Rudi, Bekasi, Pak Widodo, Serang. Dari mana lagi? Bali, hadir Ibu Siska, Pak Mulyono, Pak Agustinus, Depok, Kupang, NTT. Wah, NTT luar biasa. Bekasi. Wah, ini yang paling jauh ya, Bekasi. Palangkaraya, Lampung. Wah, Pak Jihan dari mana nih? Bogor ya. Mantap. Ibu Nani, Bekasi. Bali juga nih hadir juga Ibu Desi. Pak Anwar, Cikarang. Pak Indra hadir. Pak Yusnarno, Salatiga. Oke, Maluku, Pak Abdul. Mantap. Ini Bogor hujan ini Pak Peter. Di Bandung bagaimana Pak? Hujan juga ini juga lagi hujan. Oh, rata ya? Iya. Cukup deras di Bogor nih. Mudah-mudahan koneksi oke, lancar. Pringsewu, Pak Pujianto. Oke, wah ini dari Maluku Utara. Keren ya teman-teman ya, dari penjuru Indonesia ini hadir malam hari ini, belajar bareng ya, bareng Dr. Andri. Kita akan belajar tentang bahaya kolesterol dan solusinya nih. Wah, ini kita tahu ya teman-teman ya, bahwa kolesterol ini di Indonesia sudah hal yang umum gitu ya terjadi ya Pak Peter ya. Iya. Hampir orang yang kita temui selalu kolesterol. Selalu begitu. Jadi ini tepat sekali nih malam hari ini nih. Dan teman-teman nanti di akhir webinar bisa tanya jawab, konsultasi ya. Dibatasi ya, satu orang satu ya, jangan satu orang diberondong banyak pertanyaan ya. Jadi persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Nah, gitu ya. Jangan satu orang 2-3 pertanyaan, kasihan yang lain nanti. Ini pasti banyak yang nanya nih. Ini pasti kolesterol semua nih. Ya mudah-mudahan enggak kolesterol ya, hidup sehat semua. Nanti setelah kita menyimak webinar malam hari ini, teman-teman hidup sehat ya, hidup sehat. Dari ya selamat malam Ibu Retno, Bu Melani dari Lampung. Wah, Lampung juga hadir nih. Bu Kesia, Bu Endang, Bu Kesia Surabaya ya. Bu Endang dari mana Bu Endang? Bu Ivon, selamat malam dari berbagai penjuru Indonesia ya. Jadi teman-teman yang saat ini nggak bisa chat ya, pastikan login di YouTube-nya. Kalau bisa, kalau perlu buka aplikasi YouTube, kemudian dikopas link YouTube yang Anda terima dari teman yang mengundang Anda malam hari ini ya teman-teman. Itu lebih bagus. Anda bisa chat lebih ringan juga dibanding kalau sekarang tulisannya m.youtube.com ya, itu berarti Anda belum login ke aplikasi. Jadi paling bagus saran saya ya, buka aplikasi YouTube, kopas link YouTube-nya ke search ya, search di YouTube-nya. Nah, itu akan lebih nyaman nanti Anda mengikuti webinar. Nah, itu Anda bisa chat nanti konsultasi dengan Pak Dokter di akhir webinar. Nanti diberi kesempatan teman-teman untuk konsultasi. Kapan lagi teman-teman bisa konsultasi dengan Pak Dokter langsung ya? Ini sebuah kesempatan yang langka sekali ya Pak Peter ya. Iya, betul.
Dan Dokter Andri ini punya pengalaman jam terbang yang tinggi ya, teman-teman ya. Beliau bisa mengkombinasikan antara terapi fitofarmaka ya dengan kedokteran modern. Ya, teman-teman pasti akan dapatkan banyak manfaat ya malam hari ini. Kita beruntung sekali malam hari ini ya, di dalam kondisi pandemi ya, kita bisa mengadakan aktivitas seperti ini. Dari berbagai penjuru kita bisa berkumpul ya di rumah masing-masing. Ya mungkin kalau dulu kita harus mengunjungi ya lokasi per lokasi, dan tentu ada jam yang harus diatur dengan berbagai jarak yang cukup jauh ya. Kalau malam hari ini kita bisa adakan dengan cepat ya, dengan mudah dan dengan instan ya. Nah, teman-teman hanya perlu hadir, menyiapkan cemilannya gitu ya, menyiapkan posisi yang terbaik ya, sambil mendengarkan ya. Ini nggak lama, tapi percayalah yang dibagikan oleh Dokter Andri ini semuanya daging ya teman-teman. Jadi sangat lugas, sangat jelas, dan mudah untuk dimengerti dan dipahami ya. Dan teman-teman bisa mengevaluasi ya, sebenarnya jadi banyak mitos-mitos yang keliru mungkin di luar ya. Apa-apa salahkan kolesterol ya, apa-apa salahkan kolesterol, kasihan kolesterolnya. Padahal kolesterol itu ada yang baik ya teman-teman ya. Nanti Dokter Andri akan jelasin tuh semua. Ya malam Pak Dwi, ya Pak Thomas, selamat malam. Baik, terima kasih. Ini kita sudah jam 8, Pak Peter. Saya bisa mulai ya Pak Peter ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Ya, baik. Sebelum Dokter Andri masuk ke webinar, saya akan putar video profile dari Dokter Andri lebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, kita simak kurang sebentar saja. Andri terima kasih. Oke, itu tadi profil dari Dokter Andri ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa, sudah ganteng, berprestasi. Makanya saya harus mengimbangi nih. Kalau nggak ngimbangi saya kebanting nih. Gantengnya kebanting nih sama Dokter Andri. Oke, kita sambut Dokter Andri Hafiatra Lubis. Oke, tepuk tangannya mana nih? Yeay. Oke, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Wah, ini malam minggu ya? Iya, betul Dok. Malam minggu kita malam minggu ngobrol online nih Dok. Pengen belajar dari Pak Dokter nih. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya di rumah saja, jadi ya harap maklum kalau latar belakangnya rumah. Ya mudah-mudahan yang penting perhatiannya bisa ke materi nanti ya. Dan tentu saja kalau ada yang ingin bertanya nanti kita akan coba terangkan semaksimal mungkin agar betul-betul kegiatan di malam minggu ini bisa bermanfaat maksimal. Iya, betul Dok. Oke, kalau gitu silakan Pak Dokter mulai materinya Pak. Ya, ini saya akan share screen.
Saya langsung mulai aja ya. Ya, silakan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali bersama saya, Dr. Andri Hafiatra Lubis, ingin membawakan tentang beberapa hal terkait bahaya kolesterol ya. Nah, saya mencoba untuk mewawancarai beberapa pasien lah tentang kolesterol ini sebelum saya menyusun materi, dan ternyata memang banyak sekali di antara pasien-pasien yang biasa kita tangani sehari-hari itu memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang kolesterol ini. 100% di antara yang saya tanya itu ternyata menganggap bahwa kolesterol ini adalah suatu zat berbahaya yang nggak boleh ada di tubuh kita. Nah, itu kesalahpahaman pertama. Yang kedua, bahwa kalau kolesterol itu selalu pasti ada gejala. Jadi kalau saya kolesterol lagi kumat tuh pasti tengkuk saya dok, dan seterusnya. Itu seakan-akan yang namanya kolesterol itu ada gejalanya. Jadi kalau kita merasa baik-baik saja, sehat-sehat saja, pasti kolesterol kita normal. Itu dua hal itu yang saya tangkap dari wawancara dengan pasien-pasien. Di beberapa hari terakhir saya coba mencari tahu sejauh mana pemahaman masyarakat ya. Dan itu yang saya coba susun dalam bentuk materi supaya bisa mengkoreksi pemahaman-pemahaman yang kurang tepat tadi. Dan mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa tidak terlalu takut dengan yang namanya kolesterol, karena sebenarnya kolesterol bukan musuh kita ya, tetapi ada hal lain lah yang nanti akan saya paparkan di materi. Sekarang kita masuk saja ke slide pertama ya. Saya lanjutkan. Jadi ternyata berita-berita yang kita juga sering lihat, informasi-informasi yang beredar, itu juga menggiring pada pemahaman yang kurang tepat tentang kolesterol. Seperti ini misalnya nih, 35% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol tinggi. Ya kan, 35% itu kalau dari 260 jutaan, yaitu sekitar 90 jutaan gitu ya, dan ini berita berikutnya nih. Jadi, wah luar biasa banyak sekali ya yang kolesterolnya tinggi. Jadi, yang dilihat oleh masyarakat itu lagi-lagi adalah kolesterolnya. Jadi lupa dengan kata tingginya. Jadi kolesterol yang jadi musuh, bukan tingginya itu, ya. Nah, tapi juga berita-berita ini memang harus dijelaskan lebih lanjut. Sebagai contoh ini ya, isi dari berita tersebut kalau kita baca, penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan sekitar 35% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dari batas normal. Contoh di berita ini, kadar kolesterol ditebalkan dan digarisbawahi. Harusnya yang ditebalkan dan digarisbawahi adalah lebih tinggi dari batas normal, bukan kadar kolesterolnya. Itu pendapat saya. Ini yang menimbulkan kesalahpahaman. Jadi yang kita sorot adalah kolesterolnya, bukan lebih tingginya. Karena kolesterol itu sebenarnya harus ada dalam tubuh kita, cuman dia tidak boleh berlebihan, begitu ya. Nah, di bawah yang seringkali masyarakat kita baca bagian atas doang ya, bagian bawah nggak dibaca lagi tuh, bahwa kolesterol bisa dijaga agar tetap stabil dengan menjaga kesehatan, olahraga, dan pola makan sehat. Baca depannya saja sudah, wah kolesterol nih, begitu ya. So, apalagi yang alinea ketiga nih, ada lagi di sisi lain manfaat dari kolesterol sebagai bahan baku untuk banyak hormon dalam tubuh ya, seperti testosteron, estrogen, membantu mencerna lemak, bahan baku untuk pembuatan sel juga. Nah, ini nggak kebaca lagi, udah jelas ya. Jadi ini yang kita akan coba koreksi, bahwa yang nggak boleh itu adalah kolesterol tinggi berlebihan, bukan tidak boleh ada kolesterol. Mari kita lihat satu persatu ya. Memang sih yang menakutkan adalah angka penyebab kematian di Indonesia dan di seluruh dunia itu sudah bergeser jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau tahun 1990-an ke bawah ya, itu penyebab kematian utama itu masih kayak TBC, pneumonia, diare, penyakit jantung itu di keempat ya. Nah, tetapi sekarang ya, penyakit jantung itu menjadi penyebab kematian tertinggi ya. Kanker, stroke, dan seterusnya itu di urutan-urutan berikutnya. Bahkan yang tadinya yang pertama, TBC misalnya, sekarang ini sudah tidak masuk sebagai penyebab kematian tertinggi. Masih menimbulkan kematian di banyak orang, tapi secara statistik dia tidak lagi menjadi yang tertinggi gitu ya. So ada pergeseran di sini. Kenapa pergeseran ini terjadi? Nah ini akan kita coba lihat. Nanti Bapak Ibu pasti akan mulai memahami kenapa terjadi pergeseran. Ya. Nah, WHO juga dan banyak organisasi-organisasi yang lain yang berusaha untuk memberi kesadaran
global ya kepada masyarakat semuanya bahwa hey, ini sekarang kematian sudah bergeser loh. Kita sekarang ini menghadapi masalah penyakit degeneratif. Jadi walaupun sekarang ada COVID, ada emerging ya penyakit baru yang muncul, tetapi setelah nanti ini selesai, mudah-mudahan bisa segera selesai setelah vaksin merata ya, maka akan kembali masalah utamanya adalah penyakit jantung, stroke dan seterusnya. Jadi penyakit jantung stroke tadi adalah penyebab utama. Kalau kita mau menghindari itu, maka kita harus tahu apa yang kita perlu hindari. Disebut dengan menurunkan faktor risiko atau risiko kita ya. Jadi ada target nih. Tahun 2025 kita ingin menurunkan kematian karena masalah kardiovaskular. Kardiovaskular itu masalah jantung dan pembuluh darah ya, termasuk stroke diantaranya, itu sampai turun lebih dari 25%. Tapi kalau tidak ada kesadaran dan pemahaman yang utuh, maka menurunkan angka ini akan sangat sulit sebenarnya. Itulah sebabnya malam ini mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semua yang paham, kita bisa memperbaiki situasi ini ya. Jadi Bapak Ibu, kolesterol yang tinggi ternyata adalah salah satu faktor risiko yang menimbulkan serangan jantung dan stroke yang menimbulkan kematian tadi. Jadi kalau kita ingin menghindari faktor risiko tersebut, kita harus tahu bagaimana cara menurunkan risikonya. Saya ambil contoh gambar ini nih, yang paling mudah dipahami. Anda kalau lihat gambar di atas, ada anak-anak masih kecil, kakinya aja belum nyampe nih ke bawah kalau dia berhenti begitu ya. Ini boncengan bertiga, nggak ada yang pakai helm, udah berani bawa motor. Ini risikonya tinggi sekali. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Ini orang dewasa, pakai sepeda motor, pakai pelindung, pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, dan seterusnya. Ini sama-sama memiliki resiko jatuh atau tabrakan, tapi resikonya rendah. Jadi kalau kita mau menurunkan resiko terkena masalah penyakit kardiovaskular, kita pastikan dulu penyebab utamanya apa. Ternyata penyebab utamanya adalah kolesterol yang tinggi. Jadi kalau mau menurunkan resikonya, kita fokus di kolesterol yang tinggi ini dulu. Mari kita lihat. Kalau ini ada tabel prevalensi banyak masalah-masalah yang menimbulkan faktor risiko CAD. CAD itu coronary artery disease ya. Jadi penyakit jantung koroner. Ada masalah keturunan, ya ada 10% saja. Merokok, ya 17% ya. Rokok konsumsi tembakau sama ya. Kemudian sakit diabetes ini hampir 50%. Kegemukan hampir 50%. Hipertensi ternyata cukup tinggi, metabolic syndrome cukup tinggi. Tapi yang paling tinggi apa Bapak Ibu? Jadi ternyata 93% dari semua orang yang punya penyakit jantung koroner pasti punya masalah dislipidemia. Dislipidemia ini masalah kadar kolesterol yang tidak semestinya, ya, tinggi atau rasionya jadi tidak sesuai, gitu ya. Ini faktor risiko yang paling atas. Tentu ini yang harus kita perhatikan dulu, ya. Seperti tadi anak-anak tadi faktor risiko paling utama apa? Belum cukup umur, itu dulu deh. Jadi kalau belum cukup umur jangan coba-coba naik karena pasti banyak risiko yang akan muncul ya. Nah, jadi kalau anak-anak kecil begini dipakein helm, dipakein jaket ya percuma aja gitu. Karena memang dia belum semestinya menggunakan sepeda motor ya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita sibuk dengan urusan lain tapi dislipidemia yang utama ini tidak kita turunkan, maka yang lain itu menjadi tidak terlalu bermanfaat maksimal gitu ya. Tentu saja lebih baik lagi kalau semuanya kita kerjakan. Nah, mari kita lihat untuk stroke. Stroke juga sama. Ternyata salah satu faktor risikonya adalah kolesterol juga ada di situ. Ya, mirip-mirip seperti yang tadi, tapi kolesterol yang di atas 240 ya itu udah risiko tinggi, high risk. Kalau 200 sampai 239 ini hati-hati. Kalau di bawah 200 ini risikonya rendah, gitu ya. Jadi kolesterol juga menjadi perhatian. Nah, jadi saya ingin ulangi yang saya sampaikan di awal. Jadi sebenarnya apakah kolesterol ini musuh kita? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Badan kita ini memerlukan kolesterol untuk bahan pembangunan sel, melindungi saraf, membantu pencernaan, membuat vitamin D, dan hormon-hormon. Tadi sudah disebutkan di artikel tadi, tapi di alinea ketiga yang seringkali sudah tidak dibaca lagi oleh masyarakatnya. Apalagi masyarakat kadang baca judulnya doang, gitu ya. Nah, kemudian apakah kolesterol berbahaya? Tidak juga, karena tubuh kita memerlukan kolesterol. So, kenapa ditakuti dan dikatakan menyebabkan penyakit jantung dan seterusnya? Karena sebenarnya banyak orang kadar kolesterolnya melebihi normal. Jadi kalau seandainya
kolesterol di tubuh kita itu kan harus di bawah 200 gitu ya. Coba kalau kolesterolnya cuma 20 gimana? Mungkin kita nggak bisa hidup, Bapak Ibu. Nggak boleh seperti itu. Tetap harus di bawah 200, angkanya sekitaran itulah. Nggak boleh jauh-jauh dari itu, ya. Nah, coba kita bahas lebih mendalam tentang kolesterol ya. Kolesterol ini apa sih? Kolesterol ini adalah jenis lemak ya, yang beredar di dalam darah kita. Yang satu lagi yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi, dia sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan harus ada dalam tubuh kita. Nggak boleh nggak ada. Gitu ya. Cuman nggak boleh berlebihan. Nah, kolesterol itu dibuat di dalam tubuh kita, hati kita yang membuatnya dari makanan yang kita makan, zat gizinya dia buat sedemikian rupa untuk menjadi kolesterol. Ada juga yang asupan dari luar. Mari kita lihat sebentar gambar ini. Nih. Jadi hati kita yang memproduksi kolesterol secara langsung bisa juga makanan-makanan yang sifatnya makanan hewani. Ini Anda lihat gambar-gambar ini semua makanan yang mengandung kolesterol. Kalau pada telur terutama kuning telurnya, kalau putih telurnya tidak ya. Nah, susu full cream itu juga mengandung kolesterol, keju juga, daging apalagi daging yang penuh lemak seperti ini juga mengandung kolesterol ya. Nah, kolesterol itu Bapak Ibu, kalau kita konsumsi makanan yang seperti tadi, yang mengandung banyak kolesterol, maka dia akan diserap di tubuh kita, dan kalau diserap akan masuk ke aliran darah kita. Jadi kalau darah kita diperiksa untuk mengukur kadar kolesterolnya, untuk melihat bagaimana bentuknya, biasanya dikasih diletakkan di dalam tabung tabung reaksi seperti ini. Kemudian akan diputar di alat centrifuge ya. Pada saat diputar, benda-benda yang paling padat akan tenggelam ke paling dasar seperti ini. Ini adalah sel darah merah. Nah, ini adalah sel-sel darah putih. Nah, ini adalah plasma darah atau bagian cairan dari darah. Plasma darah tuh yang bagus tuh ya begini nih, bening dan agak transparan begini ya, walaupun kekuningan. Nah, kalau kita habis konsumsi kolesterol berlebihan banyak, maka plasma darahnya akan berwarna putih butak seperti susu ini. Persis seperti ini. Inilah yang diukur kadar kolesterol kita bisa tinggi. Karena ini lemak semua dalamnya, butiran lemak. Ya, butiran lemak itu berupa asam lemak dan kolesterol. Nah, kolesterol itu ada dua jenis. Nah, ini misalnya ini sel darah merah, ini butir-butir yang kuning-kuning ini adalah kolesterol yang ikut bergerak di aliran darah ya. Nah, kolesterol itu ada dua jenis, ada HDL atau HDL, high density lipoprotein ya, ada LDL, low density. Ini yang juga seringkali membuat kita merasa kolesterol itu jahat gitu, karena disebut-sebut bad kolesterol, good kolesterol. Dan karena kita cenderung memang berpikiran negatif ya, maka yang bad ini yang kita ingat, kolesterol itu jahat aja. Padahal ada juga kolesterol baik, gitu. Nggak semuanya kolesterol jahat gitu ya. Nah, kolesterol yang jahat ini pun sebenarnya berguna gitu, tapi dia tidak boleh berlebihan ya. Nah, coba kita bahas nih, apa yang dimaksud dengan kolesterol baik? Kolesterol baik itu adalah kolesterol yang susunannya seperti ini ya. Ini kolesterolnya, di dalamnya ada trigliserid, kemudian ada protein yang mengikatnya, ada kapsulnya dan seterusnya. Tugasnya itu salah satunya adalah dia bisa membantu membuang ya kolesterol yang nempel-nempel di dinding pembuluh darah. Dia bantu buangkan, dia bantu ambilkan, dia bantu pindahkan, gitulah bahasa gampang. Makanya dia dibilang kolesterol baik, karena dia bantu buang yang nempel gitu ya. Nah, kalau yang kolesterol jahat, nah ternyata dia yang cenderung suka nempel tuh dalam dinding pembuluh darah kita, yang bagian kuning ini ya, sehingga menimbulkan plak yang nyumbat pembuluh darah itu ya. Nah, tetapi dia juga punya manfaat, punya kegunaan, yaitu untuk menyalurkan kolesterol baik tadi ke seluruh jaringan tubuh untuk jaringan tubuh yang membutuhkan ya untuk digunakan sebagai bahan baku. So dia juga ada gunanya gitu. Jadi tetap harus ada kadarnya. Jadi di bawah 40 misalnya gitu. Harus ada, tidak boleh 0 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang sering kita dengar yaitu trigliserid ya, dari namanya itu memang ada 3 bentuk seperti 3 tangkai seperti ini, maka disebut tri. Nah, ini adalah tangkai gliseridanya. Dan ini juga adalah bagian dari kolesterol, tuh numpuk-numpuk di dalam kolesterol ini. Nah, trigliserid ini gunanya untuk sebagai sumber tenaga juga ya. Tapi memang karena dia ada di dalam butiran-butiran kolesterol itu, maka kalau kolesterolnya tinggi, biasanya trigliseridnya juga ikutan naik ya, karena bagian dari kolesterol. Nah, normalnya seperti apa dan apa risikonya bila terlalu tinggi, itu yang akan kita bahas berikutnya ya. Jadi
kolesterol yang disebut kolesterol baik tadi si HDL tadi, dan kolesterol jahat tadi, dan 20% dari trigliserid inilah yang kalau dikalkulasi semuanya dihitung, ini yang disebut dengan kolesterol total. Jadi kalau Bapak Ibu periksa kolesterol di laboratorium, maka akan ada di atas itu kolesterol total. Ya. Biasanya angkanya itu kurang lebih 200-an lah, kalau orang normal itu harusnya di bawah 200 ya. 200 saja udah oke lah. Gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kolesterol total ya itu ada angkanya kan, coba lihat. Total kolesterol itu harusnya kurang dari 200 lah, misalnya 190 gitu ya, 200 juga nggak apa-apa. Kalau borderline batas itu 200 sampai 239. Sementara yang tinggi itu yang dianggap tinggi adalah yang di atas 240. Nah, kalau LDL itu harus yang jahat tadi gitu ya. Jahat tanda kutip kan Bapak Ibu selalu lihat nih, selalu jahat tanda kutip karena nggak benar-benar jahat sebenarnya dia. Jadi itu harusnya di bawah 130 ya, dan yang baik tadi harusnya 50 ke atas ya. Trigliseridnya juga sekitar 200-an. Nah, ini ada rasio-rasio yang biasanya diperhitungkan untuk orang-orang yang sudah punya diabetes. Itu kadang-kadang kolesterolnya memang tinggi, tapi paling tidak rasionya itu perbandingan antara kolesterol jahat sama kolesterol baik itu 1:4 lah. Jadi bisa masih menyimbang gitu ya. Nah, yang kemudian jadi menarik adalah kita seringkali nggak mau tahu sama angka, kita sibuk dengan gejala. Ini ada beberapa gejala yang dianggap sebagai tanda fisik dari kolesterol yang tinggi atau gejala kolesterol tinggi. Misal, nomor 1 kita lihat, tangan dan kaki terasa sakit, ya, nyeri linu di tangan, kesemutan pada kaki dan tangan, nyeri di dada bagian kiri, muncul benjolan, sering pusing, gampang pegal di leher. Ini nomor 1 nih, paling sering disampaikan ini ya. Pelupa, gampang stres, muncul gumpalan lemak putih di sekitar mata. Apakah ini gejala kolesterol? Tidak juga sebenarnya. Tangan dan kaki sakit bisa karena jatuh, trauma, bisa karena asam urat, bisa karena rematik, kesemutan bisa karena diabetes, bisa karena duduk bersila lama, kita juga akan kesemutan. Nyeri di sekitar dada bagian kiri itu seringkali sudah bukan kolesterol lagi, tapi gejala penyempitan pembuluh darah jantungnya, koronernya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan bergantung pada apa yang disebut sebagai gejala kolesterol, karena sebenarnya tidak ada gejala kolesterol yang spesifik, yang ada adalah gejala yang berkaitan dengan kolesterol dan belum tentu. So yang baik adalah ya periksa saja, karena pemeriksaan kolesterol juga nggak mahal, kalau bisa paling tidak setahun sekali kita periksa supaya kita bisa pantau terus, bisa tahu ya. Nah ini salah satu yang juga sering ditemukan pada orang yang kolesterol tinggi, tapi seringkali juga pada saat dia sudah muncul santelasma namanya ini, pada saat sudah muncul diperiksa kolesterolnya juga normal. Jadi sempat terdeposit di sini pada saat tinggi, pada saat sudah turun lagi ya normal, ini tetap akan melekat di sini begitu. Makanya nggak bisa dijadikan pegangan bahwa itu pasti sedang tinggi. Nah, apa sih penyebabnya kolesterol seseorang bisa tinggi? Nomor 1 ya, dia banyak makan makanan yang memang kadar kolesterol tingginya banyak di sana gitu ya. Kuning telur, mentega, keju, santan, dan lain-lain. Dan malas berolahraga, ini numpuk. Merokok, itu juga mempengaruhi. Terlalu banyak minum alkohol, kegemukan, punya penyakit, hipertensi, diabetes. Kalau hipertensi udah naik, kolesterol biasanya nyusul. Kalau diabetes, kadar gulanya udah naik, biasanya kolesterolnya nyusul ya. Dan pertambahan usia. Makanya kalau kita sudah mulai mungkin kepala 4 ke atas, sudah harus berhati-hati, jangan asal itu makannya gitu ya. Nah, kondisi lain adalah faktor genetik juga mungkin. Tapi sekali lagi tadi saya sudah tunjukkan di awal faktor genetik tadi persentasenya kecil ya, antara 5 sampai 10%. Jadi jangan kecil hati kalau keluarga kita punya kolesterol tinggi, belum tentu kita juga kolesterolnya akan tinggi, tergantung pola hidup kita ya. Nah, bagaimana kalau kolesterolnya sudah tinggi, kita periksa lalu ternyata tinggi. Bagaimana mengendalikannya? Tentu dokter akan memulai memberikan nasihat-nasihat. Yang pertama adalah pola hidupnya diperbaikin, karena kadang-kadang kolesterol yang tinggi itu ternyata karena asupan aja berlebih. Kan tadi 2, ada diproduksi dari hati, ada dari luar. Kalau produksi hatinya masih normal, asupan dari luar yang menyebabkan kolesterolnya tinggi, pada saat kita kurangi konsumsi kolesterol, kita berolahraga, biasanya sudah kembali normal. Tetapi kalau ternyata tidak berhasil,
Nah, berarti hatinya yang bermasalah dan dia yang memproduksi kolesterol lebih banyak. Biasanya mulai digunakan obat-obatan penurun kolesterol ya. Nah, kerjanya adalah kalau kolesterol kan tadi kumpulan dari berbagai komponen ya. Nah, di obat itu akan menghambat komponen-komponen pembentuk kolesterol tadi untuk bisa disusun. Jadi kadarnya untuk yang diproduksi oleh hati akan menurun, begitu ya. Nah, tapi juga yang paling penting adalah kita selain mengurangi makanan yang mengandung kolesterol, kita juga usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang bisa membantu mengurangi kadar kolesterol, Bapak Ibu. Nah, Anda lihat gambar ini, tentu kita bisa mudah memahami ya, ini gambarnya mayoritas adalah buah-buahan, sayur-sayuran, tetapi ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah ada telur juga. Ini untuk mengingatkan bahwa putih telur itu protein isinya, itu bagus untuk menurunkan kolesterol, tapi kuningnya mungkin bisa dihindari. Ayam tanpa kulit sebenarnya juga bagus untuk orang yang kolesterol tinggi karena kolesterolnya tidak terlalu signifikan di sana ya. Ikan seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden ya, itu juga bagus karena mengandung zat-zat yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Kacang-kacangan, ya, jadi jangan makan kacang terus, nanti kolesterolnya tinggi. Kacang-kacangan itu ternyata kolesterolnya yang disebut kolesterol baik tadi, Bapak Ibu. Ya, yang kolesterol jahat tadi dari makanan hewani biasanya. Nah, alpukat ini juga lemak, tapi lemak baik juga. Nah, yang menarik sebelah sini nih. Kalau buah-buahan yang lain seperti apel, pir, anggur, Anda pasti sudah oke lah ya. Tapi yang menarik adalah yang di sini nih, jeruk lemon. Oh, ini yang banyak sekali diasosiasikan sebagai makanan penghancur lemak di perut, makanan peluru lemak di perut, atau minuman lah peluru lemak di perut. Ini sesuatu yang kurang pas sebenarnya ya, karena kita mengkaitkannya bagaimana buah yang asam ini bisa melarutkan lemak di perut, itu kita mengaitkannya dengan cairan pencuci piring, Bapak Ibu. Jadi kita berpikir seakan-akan perut kita ini adalah tempat cuci piring. Jadi kalau lemak-lemak di piring itu kita kasih, ya Anda tahulah itu apa ya, saya nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya ada lemon-lemonnya, wah itu memang cepat sekali larut. Tapi ingat, perut kita itu bukan tempat cuci piring. So, kalau kita ingin kurangi lemak kolesterol, ya bukan dengan terus kita timpali dengan asam-asam terus, lalu pikiran kita membayangkan di perut kita ini dibilas nih kolesterolnya. Tidak seperti itu. Tetap aja kolesterolnya akan tinggi kalau kita makan banyak lemak lalu kita konsumsi lemon misalnya. Jadi yang benar gimana? Lemon, apel, dan itu harus berganti-ganti, tidak hanya satu itu saja. Kombinasi dari buah-buahan dan sayur-sayuran tadi, serat akan menghambat absorpsi atau penyerapannya, kemudian vitamin dan mineral yang ada di dalam buah-buahan akan membantu metabolisme kita untuk supaya hatinya tidak berlebihan memproduksi kolesterol gitu ya. Dan mungkin yang lebih tepat adalah kalau Anda habis makan lemak, katakanlah habis makan sate, atau sebelum makan sate, bukan konsumsi jus jeruk nipis misalnya, tapi malah bisa konsumsi jus alpukat, karena isinya adalah lemak baik, gitu loh. Walaupun kalau bisa dikasih jarak, kalau enggak terlalu banyak lemak, perut kita akan kurang nyaman ya. Tapi pada dasarnya dia akan justru nanti membantu mengangkat lemak-lemak yang jahat tadi untuk tidak menempel di dinding pembuluh darah kita. Jadi bukan dengan membayangkan perut kita seperti tempat cuci piring gitu ya. Wah, banyak ya Dok yang kayak gitu ya Dok ya. Iya Jadi Pak, selalu di masyarakat tuh ini sorry Dok, ini saya Pak. tergelitik dengan Ya. lemon tadi Dok. Ya. Membayangkan usus kita kayak tempat cuci piring ya Dok. Kenyataannya begitu. Jadi bahkan ada satu saya lihat artikel tuh, dinding pembuluh darah yang menebal itu kan, wah ini hanya dengan mengkonsumsi jeruk nipis banyak-banyak gitu ya, ini tahu-tahu udah bersih lagi gitu. Ya, seperti tempat cuci piring itu dibayangkan gitu. Jadi tidak seperti itu sebenarnya. Termasuk Pak Bayu mungkin salah paham juga di awal ya. Iya, termasuk saya juga Dok. Termasuk saya juga. Jadi ini karena terlalu banyak artikel-artikel di internet yang kredibilitasnya ya tidak tahu ya itu benar apa enggak, dan yang
posting juga kita nggak tahu itu kopas dari mana dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun juga awam ya kayak saya ini juga nggak ngerti ini beneran apa enggak sih sebenarnya ini. Tapi kalau di logika ya orang akhirnya bandingin kayak cuci piring tadi, Dok. Salah satu alasan lain juga begini Pak, pada saat kita makan lemak-lemak gitu ya, lalu kita minum katakanlah minum teh atau minum jus jeruk tadi, maka rasa lemak yang lengket di mulut itu akan seperti terbilas gitu. Jadi berarti ini melunturkan lemak, betul melunturkan lemak di mulut, tetapi kan si jus jeruk dan si lemak tadi akhirnya akan ngumpul semua di dalam lambung kita dan dalam usus kita yang semuanya juga akan diserap juga begitu. Jadi tidak seperti di saluran pembuangan tempat cucian piring yang akan kebuang semuanya, ini tetap diserap. Itu yang terlupakan oleh masyarakat karena mungkin tidak mengerti. Betul, betul. Mantap, Dok. Lanjut, Dok. Oke. Saya lanjut ya. Oke, Pak. Iya, silakan. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita salah memahami itu, maka resikonya sakit jantung dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya kita selama ini punya kolesterol tinggi, nggak ketahuan, nggak pernah ukur, lalu mulai terjadi sumbatan di dinding pembuluh darah kita. Kalau sudah terjadi, ya akan muncul gejala dan tergantung kita sempat tertolong atau enggak gitu ya. Tapi supaya Bapak Ibu bisa paham betul, saya akan putarkan animasinya. Jadi ini gambaran jantung kita yang selalu berdenyut bekerja setiap hari, setiap saat untuk mengalirkan darah di tubuh kita, dan dia harus diberi makan oleh pembuluh darah koroner namanya, karena dia mengelilingi jantung maka disebut koroner karena kayak mahkota gitu ya. Nah kalau dilihat bagian dalamnya, ini adalah pembuluh yang sangat elastis dan dindingnya kalau mulus begitu dia mengalir dengan baik. Tapi kalau sudah mulai lemak-lemak jahat tadi nempel masuk ke bagian dalam, maka menyempit. Nah saya pause dulu sebentar ya. Nah kalau misalnya menyempit seperti ini, kalau kita lagi santai-santai saja mungkin nggak ada gejala. Tetapi pada saat kita aktivitas agak berat, misalnya lari atau kita naik tangga, terus mulai, aduh kok nggak nyaman nih di dada kita. Tadi kan gejala kolesterol tinggi salah satunya nyeri dada kiri. Bukan, itu bukan gejala kolesterol tinggi lagi, udah gejala penyumbatan pembuluh darah gitu. Karena orang yang kolesterolnya tinggi nggak serta-merta terjadi penyumbatan begini, ini mungkin setelah sekian waktu, sekian lama menumpuk, dan akhirnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Dan ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, orang akan mengalami gejala pada saat aktivitas, itu biasanya kalau sempat memeriksakan diri, ketahuan, biasanya kemudian bisa dipasangin stent gitu, tertolong. Nah, masalahnya adalah seringkali ada banyak orang tidak merasakan gejala nyerinya karena dia memang tidak pernah berolahraga, dia nyantai-nyantai aja gitu. Suatu ketika pada saat, maaf ya sebentar. Nah, sampai sini tadi. Oke, suatu ketika pada saat dia berolahraga keras, ini bisa saja terjadi pecah. Nah, ini kita lihat di gambar itu, pecah plaknya tadi. Ya, kalau pecah seperti ini, maka yang terjadi adalah darah yang lewat akan segera menumpuk dan terjadi pembekuan darah. Kalau pecah seperti ini, pembekuan darah itu bisa menyumbat saluran tadi secara total hanya dalam waktu beberapa menit saja. Jadi kalaupun seseorang sangat kaya raya, dia punya uang miliaran, dia bahkan punya helikopter yang standby di atas gedung rumahnya setiap saat untuk membawanya ke rumah sakit, kalau pecah seperti ini ya nggak ada artinya, nggak sempat tetap. Ya, tapi biasanya kalau orang kaya raya begitu akan tetap periksa rutin, baru ada sumbatan sedikit, dia biasanya sudah tahu dan sudah dipasangin ring. Yang biasanya lengah-lengah ya mungkin yang mungkin masih menengah, tetapi pola makannya dahsyat gitu ya, karena bisa beli makanan apa yang enak-enak tapi belum aware tentang menjaga kesehatan. Itu yang kita khawatirkan. Kalau tersumbat begini ya sudah, wassalam. Kenapa? Karena darah tidak mengalir sama sekali di bagian jantung ini, misalnya di sini letaknya ya, darah tidak mengalir sama sekali, maka di bagian yang bawah sini sel-sel otot jantungnya akan mati. Kalau sel-sel otot jantung mati, maka jantung yang tadinya berdenyut secara teratur akan mulai berdenyutnya enggak beraturan, kacau begitu, dan akhirnya darah tidak bisa dipompakan. Kalau darah tidak bisa dipompakan ke otak dan kemana-mana ya, oksigen tidak mengalir di dalam tubuh kita, maka kurang lebih antara 4 sampai 10 menit kita sudah tidak tertolong.
Tapi perlu diingat, ini seakan-akan, waduh 4-10 menit, serem amat dok. Iya, itu kalau sudah terjadi pecahnya. Antara pembuluh darah yang sehat sampai kemudian terjadi penyumbatan dan kemudian pecah itu, seperti gambarnya kalau saya percepat, dari yang sehat, kemudian jadi penyumbatan, sampai akhirnya pecah. Itu karena kita melakukan pembiaran selama bertahun-tahun. Kejadiannya memang hanya 4 menit, sudah kita tidak bisa tertolong gitu. Tapi yang selama ini bertahun-tahun itu, jadi harusnya tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini kalau kita memang menjaga dan seterusnya, ya. Nah, itu kalau sudah tersumbat, kalau masih belum pecah seperti ini, masih sempat, ini kan belum pecah ya, masih sempat ngerasain nyeri, dibawa ke rumah sakit, punya uang untuk pasang ring, ya dipasang tuh. Ringnya akan menekan itu, ditekan pakai balon, terus balonnya dikempesin lagi, maka dinding pembuluh darahnya akan lebar kembali dan bisa berjalan. Tetapi kalau sumbatannya banyak, biasanya tidak bisa pasang ring, akhirnya terpaksa dipasang bypass. Jadi kan ini jalannya nih, misalnya kita, ini anggap aja jalan ya, ini buntu di sini nih, nggak bisa lewat, ya bypass atau jalan potong dari tempat lain. Cuman ini operasi besar biasanya ya, dan risikonya tinggi. So, ya kita harus jagalah biar dinding pembuluh darah kita tetap bagus, ya kita tidak boleh biarkan itu terjadi tanpa kita menyadari, tanpa kita tahu, dan nggak apa-apa saya makan lemak, makan sate aja tiap hari, asal habis itu saya minum jus jeruk nipis gitu ya. Aduh, saya serem itu malah ngedengernya. Sebuah kesalahpahaman yang bisa saja nanti berakibat fatal, ya. Oke, saya lanjut. Jadi pencegahannya apa untuk kolesterol tinggi? Kalau tadi udah kena, ya seperti tadi. Oke lah, sekarang di cover BPJS, tapi biayanya juga besar sekali dan belum tentu kita sempat, itu yang jadi masalah ya. Nah, pola hidup sehat yang pasti kita harus batasi, bukan nggak boleh loh Bapak Ibu. Kalau memang masih mau menjaga, ya mencegah, bukan tidak boleh, tapi dibatasi, nggak boleh berlebihan. Hindari makanan yang kolesterol tinggi dari hewani tadi, hindari konsumsi alkohol, perbanyak makan sayur, buah-buahan dan ikan, ya sayur, buah, dan ikan. Turunkan berat badan, olahraga itu juga akan memperbaiki berat badan ya. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Dan hentikan kebiasaan merokok, karena merokok akan, saya balik dulu ya, gambar tadi ya. Orang merokok akan menyebabkan si dinding pembuluh darah ini jadi yang tadinya sehat. Nah, sebentar saya putar balik. Nah, jadi dinding pembuluh darah ini nih kalau kolesterol jahat ini bisa masuk di sini nih, karena memang dinding pembuluh darahnya itu udah banyak celah-celahnya, retak-retaknya lah. Jadi masuk tuh. Kalau dinding pembuluh darahnya masih rapi, bagus, masih utuh, sulit untuk masuk. Nah, itulah sebabnya pada orang-orang yang punya diabetes misalnya, meskipun kolesterolnya masih dalam batas-batas normal, seringkali tiba-tiba pas diperiksa, dia udah ada rasa nyeri, pas diperiksa ternyata udah ada sumbatan. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi menyebabkan ini retak-retak. Begitu juga dengan merokok. Merokok itu zat-zat racun dalam merokok tadi akan menyebabkan dinding pembuluh darah kita menjadi rapuh, dan kolesterol akan mudah masuk, nyelip masuk, menumpuk. Seperti halnya kalau kita di rumah punya keramik lantai, kalau keramiknya masih bagus, kita siram minyak di situ, maka minyaknya akan gampang dibersihkan. Tapi kalau keramiknya sudah pecah-pecah, dirusak sendiri gitu ya, pada saat tertumpah minyak di atas keramik tersebut, maka sulit membersihkannya karena dia dengan segera akan meresap ke bawah. Merokok itu salah satu resikonya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, tadi ya tentang merokok Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tentang serat. Ya kita sudah tahu lah. Tapi ya itu yang saya ingin perbaiki juga adalah serat itu tidak hanya terdapat pada sayur-sayuran, tetapi juga pada biji-bijian seperti ini, kacang-kacangan. Ini juga bagus sekali. Ya, juga pada buah-buahan, ya termasuk ya jeruk nipis apa segala macam juga iya, tapi dari vitamin mineral yang ada di situ, bukan dari asemnya itu yang melarutkan, itu yang orang salah pahamin ya. Sementara kalau dari serat, memang betul-betul seratnya itu sendiri yang karena sulit dicerna, maka dia akan mengikat kolesterol tadi sehingga dia sulit untuk diserap semuanya. Jadi kalau kita makan makanan mengandung kolesterol, katakanlah misalnya 100 mg kandungan kolesterolnya, kalau kemudian kita makan makanan yang kaya serat, mungkin yang terserap hanya sekitar 50 mg. Kira-kira seperti itu, menghambat penyerapan ya. Nah, jadi serat itu juga selain menghambat penyerapan, dia juga akan mempersingkat waktu transit makanan di usus. Ini ada video lagi, Bapak Ibu bisa lihat ya.
Jadi kalau kita makan itu dia akan bergerak begitu ya, masuk ke dalam usus, dan usus kita itu ternyata punya otot-otot yang dia bisa mengoper makanan tuh, bergerak seperti itu. Nah, jadi nama gerakannya peristaltik tuh, dia dorong, dia dorong, dia dorong gitu ya. Nah, kalau kita makan makanan yang berlemak tinggi itu agak lengket, lama bergeraknya karena menghambat dorongan tadi. Tapi kalau makanan berserat itu dorongnya gampang dan biasanya kita akan buang air besar juga lebih mudah karena massa kotoran kita itu akan jadi lebih padat, lebih bagus ya. Nah, kita lihat ini nih. Bapak Ibu bisa mengoreksi diri, tahu kita ini sebenarnya cukup makan serat atau enggak itu dari bentuk kotoran kita. Ini mohon maaf ceritanya rada-rada jorok ya, ada gambar seperti ini, tapi nggak apa-apa ini untuk pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat orang yang konsistensi kotorannya itu di tengah ini normal nih 2 ya, ya kurang lebih seperti ini nih harusnya ya. Tapi kalau terlalu encer seperti ini justru kekurangan serat, nggak bisa disatuin dia, mencar-mencar gitu kan, lengket. Kalau ada serat, dia jadi menyatu berbentuk seperti tipe yang 4, tipe 4. Sehingga tentu saja kita bisa bayangkan kalau yang di bagian-bagian tengah, bagian dalam itu akan sulit diserap gizinya karena terkunci di bagian dalam. Sementara kalau begini nih bisa keserap semua, habis nih karena terpisah-pisah. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan ya. Nah, tetapi kalau cukup serat dan seterusnya, tapi kita juga kurang minum, maka dia akan menjadi semakin keras dan jadi seperti kotoran kambing. Nah, kalau ini terlalu banyak cairan, seperti pada saat kita diare ya jadi seperti tidak normal juga. Jadi yang paling ideal adalah seperti ini, di mana kita cukup konsumsi cairan dan cukup serat. Ya. Nah, ternyata serat itu Bapak Ibu juga gunanya banyak sekali, bukan hanya sekedar bikin kotoran jadi gampang keluar, menyerap kolesterol, bukan hanya itu. Ternyata di dalam usus kita itu ada bakteri baik. Nah, ini lagi-lagi baik dan jahat ya. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Jadi bakteri baik itu kalau kita beri makan, dia akan berkembang biak, jumlahnya banyak, beragam. Semakin banyak dan semakin beragam bakteri baik di usus kita, maka akan semakin sehat kita. Kenapa? Karena dia menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Enzim-enzim seperti laktoperoksidase, protein-protein, laktoferin dan seterusnya. Termasuk banyak penelitian sekarang nih kalau orang-orang yang mikrobiota atau bakteri baik dalam ususnya itu bagus dan kemudian banyak ragamnya, itu ternyata terkait erat juga dengan kekebalan tubuh. Sehingga orang-orang yang terpapar COVID itu kan ada yang sakitnya parah, ada yang sakitnya nggak terlalu parah, ada kaitannya gitu. Walaupun tidak 100% itu yang paling penting, tetapi itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita cukup konsumsi serat, biasanya imun kita juga akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita makannya seperti ini, nah ini yang hidup adalah bakteri-bakteri jahat, yang khususnya juga menjadi tidak sehat. Ya. Nah, bakteri baik, mungkin Bapak Ibu sering dengar istilah probiotik. Probiotik itu adalah bakteri baik, ya. Dan makanan untuk si probiotik tadi supaya berkembang disebut prebiotik. Banyak kan produk-produk yang menggunakan istilah tersebut, tapi pada dasarnya serat-serat seperti ini adalah prebiotik dan bakteri baik itu adalah probiotik. Yang penting jumlahnya cukup dan harus jenisnya beragam ya. Nah, ini menarik. Ada buku karangan Dr. Hiromisinya ya. Dia nulis beberapa buku dan yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan kalau tertarik untuk membaca ya. Dia mengatakan bahwa diet masa depan yang betul dietnya itu akan bisa mencegah penyakit jantung, menyembuhkan kanker, dan menghentikan diabetes tipe 2, diabetes yang banyak dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa ya. Ternyata setelah saya baca, isi bukunya adalah ya konsumsi serat dan kacang-kacangan. Inti dari buku ini adalah ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dia buktikan betul dari praktek dia selama bertahun-tahun termasuk untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Karena hasil endoskopi yang dia lakukan selama dia menjadi dokter, kondisi usus yang tidak baik ini biasanya selalu ditarik mundur ke belakang, orang-orang ini tidak mengkonsumsi serat secara cukup ya. Kemudian muncul berbagai penyakit karena kondisi ususnya juga berkaitan dengan penyakit-penyakit tadi. Harusnya normalnya seperti ini. Jadi ini tentu yang kita tidak harapkan. Nah, kalau saya awamkan atau saya jadikan sebagai sedikit lelucon, tapi sebenarnya ada benarnya gitu ya. Kita ini makan kita tuh nggak alamiah. Kenapa?
kalau kita makan daging itu nggak alamiah, karena gigi kita itu jauh lebih mirip gigi sapi ketimbang gigi macan. Kita nggak punya taring yang tajam-tajam panjang-panjang gitu, dan lihat kalau gigi geraham kita itu lebih banyak dibandingkan gigi macan, itu beda ya. Nah, kita berani tuh makan daging saja tanpa makan serat. Sebenarnya kalau kita lihat singa itu kalau di alam liar, padahal giginya memang dirancang untuk makan daging ya oleh Tuhan gitu ya. Tapi dia kalau makan daging selalu makan bagian dalam perutnya dulu, di mana di situ ada ini kan nggak pernah kita lihat dia tarik ususnya lalu dia bawa ke tempat air atau ke sungai, dia cuci dulu baru dia makan. Enggak, dia makan semua, sehingga bagian-bagian rumput yang setengah dicerna itu mungkin juga ikut terkonsumsi sama singa tadi, sehingga bakteri ususnya bisa membantu mencerna daging itu lebih baik begitu ya. Nah, bayangkan kita gitu, kita makan dagingnya aja seratnya nggak mau, padahal singa aja makan bagian dalam dulu. Kita kan yang kita makan ini dulu nih, iganya dulu gitu ya, habis itu seratnya cuma ada jagung-jagung sedikit, kalau makan steak itu juga digeser, atau daun-daun bawang sedikit doang, itu juga seringkali digeser, nggak dimakan. Jadi penting sekali kita jaga kealamiahan tubuh kita lewat makanan. Contoh juga ada perilaku-perilaku yang tidak alamiah tapi didorong berlebihan karena ekonomi ya, misalnya ASI. Jadi secara alamiah kita harusnya dari kecil tuh konsumsi ASI, air susu ibu ya. Nah, bayi anak ibu harusnya konsumsi ASI, anak sapi harusnya konsumsi susu sapi. Tapi yang terjadi sekarang kan begini, anak ibu konsumsi susu sapi ya, dan itu seringkali bangga tuh, wah saya ngabisin uang gaji saya buat susu anak saya. Itu saya pernah tuh dengar di satu ruang tunggu, saya lupa ruang tunggu mana gitu, ada ibu-ibu ngobrol, saya nguping aja dengerin gitu ya. Wah, saya gaji saya habis beli susu ini yang paling mahal, paling gini-gini. Oh, temennya nggak mau kalah. Oh, saya juga susu yang paling mahal. What? Gitu saya bilang, kan harusnya Anda kasih ASI, bukan malah beli susu yang paling mahal. Tetap aja susu sapi, tidak alamiah ya. Kecuali terpaksa, tapi seringkali kan karena memang tidak mau, nanti payudaranya berubah, atau nanti sulit pekerjaan. Padahal kalau diniatkan sebenarnya bisa ya. Nah, yang paling lucu adalah kita juga berkeyakinan bahwa kita harus terus-menerus konsumsi susu untuk kalsium lah dan seterusnya. Jadi seperti ini, yang orang dewasa pun konsumsi susu sapi gitu ya. Ini lebih nggak alamiah lagi. Jadi kita masih bisa dapat asupan kalsium itu dari ikan, dari makanan-makanan lain, tidak harus dari susu juga. Nah, kita sampai ke salah satu produk dari perusahaan AB namanya ya. Dan produk ini adalah produk serat atau fiber yang mungkin bisa menjadi solusi bagi kita yang butuh banyak serat tetapi sulit untuk menyiapkannya. Karena sebagai contoh nih, beberapa hari terakhir saya juga ingin karena ada tamu ya, jadi kita juga makan ini. Saya pengen sayuran dia agak dibanyakin gitu. Ternyata pas dicari nggak ada tuh yang jual salad-salad yang fresh gitu. Agak susah gitu. Harus ke supermarket dan kadang-kadang juga nggak ada. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan nyari makanan yang berserat begitu itu agak sulit ya sekarang ini. Mungkin karena kurang laku ya, kayak daging-daging begitu tuh yang laku, yang lebih mewah. Tapi kalau serat-serat itu ya mungkin di rumah makan Sunda gitu masih bisa ketemu ya. Kalau nggak ketemu rumah makan Sunda, nggak ketemu juga tuh serat biasanya. Ya, jadi mungkin salah satu solusinya kita bisa simpan makanan berserat dalam saset seperti ini. Pada saat kita membutuhkan kita bisa konsumsi sehingga tidak terlalu jor-joran tuh lemak diserap semua sehingga kolesterol kita jadi tinggi. Nah, V4 Life ini dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang isinya itu ada dari tanaman-tanaman yang memang dia punya sifat membantu pencernaan tadi, dan dia juga mengandung bakteri baik. Di sini ya ada kultur bakteri baik, merupakan ekstrak campuran buah dan sayuran, ada vitamin dan mineralnya juga, dan ada bit merah bubuk. Merah itu adalah satu tanaman umbi yang warna merahnya itu menandakan bahwa dia mengandung zat gizi yang baik serta antioksidan yang cukup tinggi ya. Nah, psyllium husk ini juga mampu menyerap air dengan baik sehingga membentuk massa kotoran yang lebih bagus, mirip seperti yang tadi kita lihat seperti sosis dan seterusnya. Nah, cara pakainya ya seperti biasa, kita aduk di air segelas ya, kemudian segera diminum karena kalau tidak dia akan cepat menggumpal,
Dan itu boleh dikonsumsi untuk anak-anak juga, paling tidak setengah saset sehari. Kalau orang dewasa untuk kesehatan pencernaan itu 1-2 saset sehari. Ya. Nah, sebagai peringatan saja, tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui atau di bawah 5 tahun, karena memang belum ada penelitian yang mendalam tentang itu ya. Tapi banyak juga yang konsumsikan dan ternyata baik-baik saja, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah kita tetap harus konsumsi air yang cukup agar semua serat ini bisa melewati usus dengan baik ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat Bapak Ibu, ada satu produk lagi yang terkait dengan kekebalan tubuh ya. Seandainya kita sekarang ini punya kolesterol tinggi itu seringkali tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan masalah penyakit-penyakit yang lain. Seperti di sini, kita bisa lihat sakit jantung koroner, diabetes, itu ternyata terkait dengan kolesterol tinggi, dan kemudian ternyata ini juga menimbulkan penurunan kekebalan tubuh. Nah, kita bisa tahu lah, mungkin penurunan kekebalan tubuh ini kalau tidak karena masalah COVID ini ya, itu tidak terlalu diperhatikan, karena orang-orang yang punya diabetes, mungkin dia tetap bisa berumur panjang, tetap bisa hidup sehat, sehingga kadang-kadang kita mau ngajarin, oh jaga makan itu alah nanti kok gagal ginjalnya mungkin masih 10 tahun yang akan datang, jadi agak susah tuh. Kadang-kadang saya juga dibantah sama pasien, kadang pasien juga malah marah pada saat saya agak tegas untuk tolong dijaga benar makannya. Dokter mah terlalu saklek gitu ya, kata orang sini. Padahal karena kita care. Tapi pada saat adanya COVID ini ada hikmahnya juga, itu terjadi penyakit yang bila menyerang orang yang punya kekebalan tubuh yang lemah seperti ini, maka dia resikonya jangka pendek, bisa dalam 1-2 minggu meninggal gitu. Dan ini jauh lebih ditakutin. So, apa yang kita perlu lakukan agar orang-orang yang punya kekebalan tubuh lemah ini mungkin bisa dibantu, atau kita sendiri yang mungkin masih kuat dan sehat agar kita punya kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Ya, tentu saja yang pertama tadi makanan, olahraga dan seterusnya untuk menjaga kolesterol tadi sama tuh kurang lebih nih. Kalau kita mau kekebalan tubuh kita baik, sama, kita jangan merokok, kita jangan konsumsi alkohol, kita cukup tidur, cukup minum, dietnya atau makannya harus diet yang sehat ya, jangan yang tidak sehat, hampir sama ya. Nah, olahraga juga, kurangi stres juga, kan hampir sama nih ya. Ternyata kalau dilihat untuk mencegah diabetes gimana? Ya begini juga. Untuk mencegah hipertensi ya begini juga, hampir sama. Artinya kita kembali saja ke pola hidup yang normal. Tapi bila itu memang sulit sekali, mau olahraga nggak punya waktu, mau nggak stres gimana nggak stres, utangnya banyak gitu kan, biar hilang stres harus dibayarin utangnya, ini kan susah juga gitu ya. Mau tidur cukup gimana, orang kerjanya juga shift malam, mau makan sayur gimana, orang sayuran juga susah didapat misalnya. Alasan deh banyak. Ya, mungkin kita perlu tambahan suplemen ya. Nah, ada salah satu suplemen lain itu namanya Prolisda, yang merupakan singkatan dari propolis dan habatus sauda. Jadi propolis itu Bapak Ibu, saya ambil dari slide dari website Halo Dokter ya, Bapak Ibu mungkin kalau mau cari-cari informasi kesehatan yang bisa diandalkan kebenarannya, salah satunya misalnya dari sini ya. Nah, itu propolis ini ya kandungannya beragam dan dia merupakan bahan sampingan yang ada di sarang lebah ya, bukan madunya, tetapi dia punya manfaat yang cukup baik ya. Kandungannya ada senyawa-senyawa polifenol yang manfaatnya sebagai antioksidan, bisa mengatasi kerusakan dan penyakit-penyakit dalam tubuh ya. Nah, tapi memang komposisi propolis ini nggak selalu sama di seluruh dunia karena tergantung lokasi lebah, tergantung jenis tanaman yang dia ambil nektarnya begitu ya. Jadi karena begitu beragamnya propolis di seluruh dunia, itulah sebabnya para ahli itu agak kesulitan untuk menyimpulkan propolis ini manfaatnya untuk apa. Karena propolis yang sono manfaatnya lebih ke arah sini, propolis yang di sini manfaatnya lebih ke arah sini, itu beda-beda ya. Nah, tapi yang jelas dia memperbaiki kekebalan tubuh juga, karena apa? Pada saat dicobakan pada orang-orang yang kena infeksi virus herpes itu bisa cepat sembuh ya, bahkan dibandingkan dengan obat oles untuk herpes sendiri, orang-orang yang melepuh-melepuh kayak seperti sariawan lah, itu kalau diolesin itu jauh lebih cepat dan ngurangin sakit ya.
kemudian mempercepat penyembuhan orang yang operasi dan seterusnya. Ya. Jadi untuk infeksi peradangan, luka, sariawan, infeksi kuman Helicobacter pylori, ini yang sering bikin sakit mah menahun nggak sembuh-sembuh ya, infeksi saluran nafas atas dan seterusnya lah, ada banyak. Tapi memang kita harus hati-hati kalau misalnya orang itu punya asma, kadang-kadang ada yang alergi dengan produk lebah, mungkin perlu hati-hati ya. Nah, juga kalau punya penyakit gangguan perdarahan, ya, karena ternyata efeknya mengencerkan darah. Jadi kalau orang yang memang punya sumbatan-sumbatan pembuluh darah justru diberikan obat untuk mengencerkan darah. Ini justru bisa lebih bermanfaat ya. Nah, di-combine dengan habatus sauda. Jadi propolis tadi saya tambahkan sedikit, dari berbagai daerah itu berbeda-beda dan kebetulan dari Prolisda ini adalah propolis dari Brazil yang digunakan ya. Itu ada kandungan zat yang cukup istimewa yang tidak ada di propolis dari negara-negara atau dari tempat-tempat lain ya. Nah, dikombinasi dengan habatus sauda. Nah, habatus sauda ini atau jintan hitam ini ternyata juga punya efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, dan memperkuat kekebalan tubuh juga ya. Nah, ada kandungan timokinon di dalamnya yang juga menjaga kesehatan. Salah satunya membantu tekanan darah tetap stabil dan mengobati kolesterol tinggi gitu ya. Kemudian menjaga kadar gula darah lebih gampang distabilkan ya, mencegah resistensi insulin, kemudian punya efek anti radang. Ini ada penelitian-penelitiannya walaupun belum skala luas, tapi karena ini sifatnya herbal kita bisa konsumsi walaupun ada penelitian yang masih tahap-tahap awal ya. Beda kalau obat itu harus sampai final betul baru kita berani konsumsi. Ya. Melindungi hati juga dan termasuk mencegah kanker. So Bapak Ibu, sebagai kesimpulan ya, nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Kita review lagi, kita ulang lagi di kesimpulan ya. Apa yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, kematian karena penyakit jantung dan stroke ya itu di ranking pertama, tapi yang penyakit jantung ini menempati ranking pertama hampir di semua negara ya. Nah, faktor resiko terbesar masalah jantung adalah kolesterol. Penyebab kematian kedua adalah stroke dan faktor resiko terbesar stroke juga adalah kolesterol. Sorry, saya sengaja bikin kolesterol ini untuk ngingetin lagi. Jadi harusnya bukan kolesterol, tapi kolesterol yang tinggi atau kolesterol yang di awal di atas batasan normal. Jadi bukan kolesterolnya yang jahat, tetapi kalau berlebihan yang jahat. Sama seperti gula juga. Gula tidak jahat, Bapak Ibu. Kita konsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak masalah. Tapi kalau berlebihan, nanti kena diabetes, jadi bermasalah. Gitu ya. So, kolesterol bukan musuh kita, tapi jumlahnya tidak boleh berlebihan. Bila berlebihan, yang kemudian membahayakan adalah tidak ada gejalanya. Kalau ada gejala, berarti sebenarnya sudah ada komplikasi, sudah ada penyumbatan, sudah ada kekentalan darah, dan seterusnya. Baru dia mulai muncul gejala. So, sebaiknya kita perbaiki perilaku hidup kita, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, saya memaparkan ini bukan supaya Bapak Ibu pada berobat ke saya, enggak. Supaya Bapak Ibu sehat, enggak berobat justru. Gitu ya. Nah, V4Lift dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan buah harian kita bila memang kita sulit untuk mendapatkan dari pola makan kita sehari-hari. Dan dia akan membantu menahan asupan lemak agar tidak semuanya diserap. Kalau toh kita juga kepingin makan sekali-sekali, punya uang tapi mau jajan semuanya nggak dimakan, pasti juga nggak nikmat hidup ini gitu ya. Oke lah, konsumsi sewajarnya, bantu dengan serat agar tidak semuanya diserap supaya kita bisa tetap sehat. Ya, sehingga serat ini bisa digunakan untuk membantu mengurangi kolesterol yang diserap oleh tubuh kita. Dan terakhir ada satu produk lagi namanya Prolisda yang bisa membantu mengoptimalkan kekebalan tubuh kita supaya kita tetap sehat secara keseluruhan termasuk dari infeksi-infeksi yang lagi heboh ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Senang sekali Anda bertahan untuk mendengarkan ya, dan mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa 1-2 poin mengena dan bisa memperbaiki banyak kesalahpahaman selama ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Wah, ini kita dapat ilmu yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dimana kita mulai sudah paham kolesterol ya. Dan ingat ya, lambung kita juga bukan tempat cuci piring. Saya ingatnya itu Dok.
Iya, itu luar biasa itu kesalahpahaman itu. Iya. Nah, ini teman-teman jadi ada pencerahan ya, teman-teman ya. Kita ada pencerahan dan saat ini silahkan kalau ada pertanyaan, satu peserta dibatasin satu pertanyaan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai semua masih ada waktu, masih mau bertanya lagi boleh. Tapi sebisa mungkin satu peserta satu pertanyaan dulu supaya memberi kesempatan yang lain untuk bertanya. Ya, silahkan. Yang mulai bertanya mulai diposting. Siapkan satu pertanyaan terbaik Anda ya. Oke, baik. Saya akan cari dulu dok. Iya Pak. Nah ini ada dok. Dari Pak Sondang nih dok. Ya. Iya. Bagaimana dengan minum kopi? Apakah mempengaruhi dinding pembuluh darah ya dok? Oke, langsung dijawab. Iya silakan jawab dok. Nah, jadi kopi itu Bapak Ibu ternyata punya kandungan antioksidan juga, yang kalau orang yang belum punya masalah jantung, belum punya, ingat ya, belum punya. Kalau sudah punya nggak boleh, karena dia kafeinnya bisa membuat palpitasi denyut jantung menjadi lebih cepat. Kalau belum punya masalah jantung, dikonsumsi secara rutin 2 kali maksimal sehari, itu punya manfaat-manfaat jangka panjang. Ya, tetapi kalau bisa ya kopi hitam saja, kalau pakai gula, gula rendah kalori atau tidak pakai gula gitu ya. Karena kalau kopi kan pahit tuh. Apalagi kalau kopi robusta, biasanya perlu gula yang banyak baru dia kerasa enak. Ya, manfaat kopinya akan tergantikan atau tertimpa dengan kandungan gula yang banyak. Akhirnya ujung-ujungnya masalah lain yang muncul. So, kopi oke, tapi syarat-syaratnya seperti tadi. Oke dok, terima kasih. Kemudian cukup jelas ya Bapak Sondang ya. Berikutnya jadwal nggak boleh merokok ya dok. Uangnya lebih baik untuk sedekahnya. Sepakat Pak, sepakat. Pernyataan ini sepertinya ya, bukan pertanyaan nih. Baik, kemudian dari Pak Anto, saya dulu minum kopi nggak apa-apa, tapi sekarang nggak bisa karena setelah minum kopi asam lambung meningkat. Saya pernah masuk IGD karena hampir nggak bisa nafas setelah minum kopi. Oh ini pernyataan juga nih dok, belum pertanyaan. Oke, berikutnya Mr. Semyun. Terima kasih dokter, tidak ngerti merokok bisa menjadi penyebab kolesterol. Apa karena asap yang bernikotin? Bagaimana prosesnya dok? Oke, jadi merokok itu banyak zat-zat racun, bukan hanya nikotin. Ada ribuan zat racun di situ yang merupakan radikal bebas yang membuat badan kita itu kewalahan untuk menghilangkannya. Apalagi biasanya orang yang merokok itu menimbulkan ketergantungan ya. Dan kalau sudah ketergantungan sama rokok, biasanya konsumsinya nggak mungkin tuh sehari 1 batang, nggak mungkin. Sehari 1 bungkus saya percaya. Artinya dengan konsumsi yang begitu banyak, maka yang terjadi kemudian adalah dinding pembuluh darah tadi yang seperti keramik saya jabarkan tadi, itu mulai banyak yang rusak. Jadi kalau sudah rusak, meskipun kolesterolnya normal saja, masih di bawah 200 pun tetap akan mengendap di situ. Sehingga menimbulkan sumbatan. Makanya rokok itu, orang yang merokok bisa menyebabkan dia mudah terkena serangan jantung. Apalagi kalau dia sudah merokok, kolesterolnya juga tinggi. Jadi mungkin yang lebih tepat bukan dia menyebabkan kolesterolnya naik secara langsung, tetapi biasanya menyebabkan pembuluh darahnya mudah tersumbat, kolesterolnya mudah menyerap ke dalam dinding pembuluh darahnya. Itu mungkin yang lebih tepat. Oke, sudah jelas ya, Mr. Semyun ya. Berikutnya, nah Vitalitas Pria nih, siapa nih? Dok, kolesterol total saya 198, leher kenceng, sedikit pusing. Saya minum obat atorvastatin 10 mg, 3 hari kemudian hilang. Saya ada asam urat. Kalau kacang-kacangan malah takutnya naik. Ada saran nggak dok? Saran saya Pak, Bapak berobat ke dokter, jangan asal minum obat sembarangan kayak begini. Nah, ini yang terjadi nih. Kolesterolnya 198, karena leher kenceng, tetap nih pasti kolesterol tinggi. Saya minum obat dong, ya. Ini saya nggak tahu ya, apakah ini saya minum obat atorvastatin ini atas anjuran dokter, atas resep dokter atau Bapak sendiri gitu ya, karena dari bacaannya seakan-akan ini dikerjakan sendiri gitu ya. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah pastikan dulu yang benar.
kalau memang 198 harusnya ya tidak perlu minum obat anti kolesterol karena leher kencang dan pusingnya nggak tahu, mungkin kelamaan di depan komputer, kan saya bilang tadi gejala spesifiknya tidak ada sebenarnya ya. Nah, oke, kemudian ada asam urat, kalau kacang-kacangan malah takutnya naik ya. Asam urat itu ada namanya gout arthritis yang langsung makan sedikit sakit sendinya, ada yang tidak ada sakit sendi tapi asam uratnya naik sedikit ya. Itu biasanya karena konsumsinya kebanyakan. Jadi kita konsumsi sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Kemudian kita usahakan konsumsi makanan yang asam uratnya kandungannya rendah. Banyak kok kacang-kacangan, sayur-sayuran yang kandungan asam uratnya rendah. Ingat, kalau ini sering nih di praktek sehari-hari, dok, kalau saya asam urat pantangannya apa? Saya bilang, waduh bu, kalau saya sebutkan ibu nggak bisa makan. Kenapa? Karena hampir semua makanan ada asam uratnya. Jadi nanti browsing aja Pak, ada banyak sekali pilihan. Ada yang asam uratnya kadarnya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi yang kadarnya rendah sama sedang Anda masih bisa konsumsi, yang kadarnya tinggi yang kalau bisa dihindarin. Dan biasanya yang kadar asam uratnya tinggi itu adalah makanan-makanan yang juga kolesterolnya tinggi, seperti yang tadi saya anjurkan untuk dihindari, yang bisa meninggikan kolesterol. Begitu. Oke dok, terima kasih. Dari Pak Didik, apakah boleh minum Viforif dan Prolisda setelah dapat vaksinasi dosis pertama atau nanti kedua? Ibu saya umur 62 tahun, tiap hari minum Prolisda dan Viforif, sudah divaksin dosis 1. Nggak ada masalah, karena memang tidak ada, ini kan makanan ya. So misalnya orang, kecuali dia punya diabetes, dia minum madu setiap hari banyak, ya itu nggak boleh juga. Tapi kalau memang konsumsi rutin suplemen, kemudian vaksin, ya silakan saja, itu justru saling melengkapi, saling menguatkan. Ya. Oke. Boleh konsumsi Viforif berbarengan dengan Prolisda atau ada jarak, dok? Bebas Pak. Bebas ya. Jangan diperlakukan seperti obat. Ya, ini makanan alamiah. Betul. Tanya dok, jika kolesterol tinggi dan muncul plak-plak, apakah cukup solusinya dengan Viforif dan Prolisda? No, nggak begitu jalan ceritanya. Jadi ini sama aja seperti ini misalnya ya. Jangan saya deh, orang lain kolesterolnya tinggi, dia nggak olahraga, dia kegemukan, dia merokok, dia minum alkohol, lalu kemudian dia suka makan daging tanpa pantangan. Masa bodoh, saya akan tetap sehat karena saya sudah konsumsi Viforif dan Prolisda, itu semua nggak perlu saya rubah. Nggak begitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin perbaiki pola hidup kita, apa-apa yang sudah terlanjur jelek, itu kita bantu dengan suplemen, mudah-mudahan dia bisa mengurangi resiko. Ingat, mengurangi resiko, bukan menghilangkan resiko. Tadi di awal saya tunjukkan gambar orang naik motor, masih ingat Bapak Ibu? Kalau anak kecil, masih kecil, boncengan bertiga, kebut-kebutan naik motor kayak tadi, kira-kira pasti celaka nggak? Belum tentu juga. Resikonya besar, tapi belum tentu juga dia celaka. Gitu. Tapi kemungkinan besar akan celaka. Nah, begitu juga dengan orang yang naik motor pakai helm, semua perlengkapan udah lengkap. Pasti selamat nggak? Belum tentu juga. Kalau ditabrak dari belakang, dia mau bilang apa? Kan begitu. Tetapi kemungkinan dia untuk celaka jauh lebih kecil ketimbang orang yang tidak memproteksi tadi. So, sama saja dengan bagaimana agar kita bisa sehat, kita terhindar dari masalah akibat kolesterol ini. Cukup nggak dengan satu saja? Ini kan suplemen ceritanya, Viforif, Prolisda suplemen. Cukup nggak dengan satu ini? Ya nggak cukup. Jadi seperti naik helm tadi, cukup nggak kita mencegahnya hanya dengan pakai helm saja? Tapi dia ngebut, remnya blong, lampunya mati, nggak cukup. Begitu kira-kira. Semaksimal mungkin kalau untuk kesehatan kita dari semua posisi kita usahakan yang terbaik untuk diri kita sendiri ya. Ya, tentu akan lebih baik ya dok dibanding nggak sama sekali ya dok ya. Seperti naik motor ya, setidaknya pakai helm gitu ya dok ya. Betul, Dibanding betul. nggak sama sekali, tapi bukan berarti itu menjamin keamanan berkendara kan gitu ya dok ya. Betul, jadi mengurangi resikonya. Kalaupun jatuh karena pakai helm masih mungkin ya luka-luka di tangan, tapi kalau benturan di kepala, waduh, itu bahaya sekali.
Gitu, Betul, jadi membantu ya dok ya, tetap bisa Betul. lebih baik lah dibanding nggak sama sekali gitu. Tentu ya Pak. Betul. Oke, baik. Berikutnya, oke. Tempat cuci piring sangat inspiratif dok, Pak Joko. Oke, berikutnya saya juga ingetnya itu loh dok. Tapi yang motor tadi juga saya juga itu nangkep banget tuh. Wah ini orang-orang awam kayak saya tuh nangkepnya yang kayak gitu-gitu dok nih dok. Iya. Assalamualaikum, saya Aziz dari Ternate. Penumpukan kolesterol dapat menyebabkan munculnya batu empedu jika sudah terbentuk herbal. Untuk batu empedu adakah atau jalan satu-satunya operasi dok? Oke. Jadi batu empedu itu sering terbentuk karena empedunya kerja keras juga untuk produksi cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak karena dia konsumsi lemak terlalu banyak gitu ya. Sehingga akhirnya mengendap dan akhirnya jadi batu. Nah, apakah ada herbal untuk batu empedu? Pada dasarnya kalau kita konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan seperti yang saya sampaikan kemarin bisa sedikit membantu dengan catatan seberapa besar dulu batunya. Kadang ada yang masih berupa ya lumpur-lumpur saja, sludge namanya ya, itu masih bisa kadang-kadang bahkan tanpa operasi membaik dengan menjaga pola makan kita diperbaikin, pola makan yang sehat tadi, cukup serat, buah dan sayuran cukup dan seterusnya. Tapi kalau memang betul-betul sudah jadi batu, apalagi ukurannya gede-gede, kalaupun pecah itu pas keluar tuh nyiksa sekali sakitnya. Jadi kalau saya jawab ya bukan jalan satu-satunya operasi, tapi jalan paling cepat, paling nyaman, paling enak, ya operasi aja. Gitu loh. Kalau batunya udah gede-gede ya, jadi tergantung tingkatannya Pak. Kalau udah gede-gede kita mau pengobatan yang bisa dikatakan untuk pencegahan lebih tepatnya, ya mungkin lebih tersiksa lebih lama ya. Gitu. Apalagi sekarang operasinya itu sudah dengan biasanya laparoskopi hanya dengan 3 titik yang menggunakan teropong itu masuk, tidak dibelah lagi perutnya seperti zaman dulu gitu ya, beda. 3 hari udah bisa pulang. Kira-kira begitu, Pak Aziz. Oke, terima kasih Pak Dokter. Berikutnya dari Bu Siska Maharani, di bisnis AB Network ini ada training khususnya atau dilepas gitu aja setelah join bisnisnya? Ini jatah saya nih dok. Wah akhirnya ada jatah saya untuk untuk menjawab nih. Dari tadi dokter terus yang jawab nih. Oke Bu Siska, jadi nanti ketika Ibu bergabung sebagai distributor ya, sebagai mitra bisnis, nanti akan ada training khususnya Bu ya setelah bergabung. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Ya, jadi akan dibimbing gitu ya. Nih contohnya ya, nih saya akan share screen sebentar supaya ada gambaran ya. Nah, ini nanti akan dapat pembelajaran. Kebetulan nanti selain ini ya, kita ada sekolah bisnisnya ya Ibu Siska. Nanti bulan April kita ada materi digital prospect mastering, 3 hari belajar tanggal 7, 8, dan 10 tanpa keluar biaya lagi Bu, selain biaya bergabung sebagai distributor. Nah, jadi Bu Siska akan diajarin ya sampai menghasilkan bahkan. Ya nggak cuma sampai profit, sampai menghasilkan. Luar biasa ya. Dan ini tanpa keluar biaya lagi selain biaya bergabung menjadi lisensi membayar lisensi sebagai mitra bisnis. Ya, begitu ya Bu Siska ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Dari Ibu Uli, Dok, terkait kesimpulan nomor 7 dan 8 paling optimal konsumsi Vivorlife atau serat itu sebelum makan atau setelah makan, Dok? Baik. Jadi ini sekarang karena tadi kita bicara tempat cuci piring ya. Sekarang bayangkan saja mangkok. Jadi kalau Ibu ada bubur. Jadi kalau kita makan makanan padat setelah dikunyahkan jadi kayak bubur. Jadi bayangkan saja Ibu taruh di mangkok bubur ayam misalnya. Oke. Yang sudah jadi memang sudah bubur. Lalu Ibu tuangkan Vivorlife, Ibu aduk-aduk. Ya kan? Nah, apakah berbeda kalau misalnya Ibu tuang Vivorlife-nya dulu ke mangkok tadi, lalu Ibu tuang bubur ayam, lalu Ibu aduk-aduk, dengan Ibu taruh dulu bubur ayamnya, lalu Ibu tuang Vivorlife-nya, lalu Ibu aduk-aduk. Kira-kira ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Kan begitu.
Nah, tetapi kalau kita konsumsinya dalam waktu yang agak jauh, agak berjauhan, mungkin ada bedanya. Misalnya kita konsumsi 3 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Tapi kalau sesaat sebelum makan, mau sebelum mau sesudah, nggak terlalu ngaruh. Dari dalam hal nanti penyerapan dan seterusnya tidak ngaruh, karena udah dicampur aja di sini. Nah, tapi bila tujuan kita lain, nih, tujuannya misalnya nih, saya mau konsumsi biar saya ngerasa perut saya kenyang dulu, jadi nanti saya makannya nggak terlalu banyak. Misalnya tujuannya itu, ya sebelum makan, kenyangin dulu. Bahkan kalau bisa habis minum V4 Lift, minum air lagi segelas yang gede. Habis itu kenyang tuh, udah nggak mau makan banyak gitu. Kalau tujuannya seperti itu, ya. Tapi kalau tujuannya memang untuk membantu pencernaan penyerapan sementara makan kita ya maunya normal-normal saja, ya nggak terlalu masalah. Bahkan Anda minum dulu seteguk 2 teguk, habis itu makan nasinya, habis itu minum lagi seteguk di tengah waktu makan, habis itu habisin setelah makan, nggak terlalu masalah. No problem. Oke, terima kasih dok dari Pak Joko. Olahraga apa yang tepat bagi usia 50 tahun dok? Nah, ini menarik nih. Kemarin saya barusan goes sama teman-teman, Pak. Itu naik ke puncak gunung di Pandeglang itu. Wow. Di perjalanan kita ketemu satu tim goes ya, orang-orang Tionghoa tuh. Waduh, ada 15-an orang. Dan kita ketemu ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka rata-rata udah di atas 50 tahun. Naik sepedahan ke gunung. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kita tidak melihat usianya dulu, tapi yang kita lihat adalah bagaimana riwayat olahraganya selama ini. Kalau memang dia sudah terlatih, terbiasa berolahraga, ini teman-teman saya bersepeda itu udah pada sepuh-sepuh sebenarnya. Lebih kencang sepedahan dia daripada saya gitu loh Pak. Lebih ngebut dia, karena terbiasa. Nah begitu juga orang umur 30 tahun, tapi nggak pernah olahraga, kita bawa sekali, dia bisa ngos-ngosan kapok pulang. Jadi ya begitu. So, olahraga apa yang tepat dan baik tergantung orang tersebut. Itu dulu. Usia itu nomor 2. Kalau dia belum pernah olahraga nih sekarang udah 50 tahun, udah mulai ada ya masalah-masalah kesehatan, baru mau mulai olahraga untuk kesehatannya, maka yang paling penting adalah olahraga yang paling ringan dulu, paling mudah dulu, nggak nyakitin badan. Misalnya sekedar jalan kaki, jalan pagi. Jalan sehat Kalaupun ya dok. jalan sehat, bersepeda ringan, senam-senam ringan, mau berenang, semuanya ringan, bebas. Mau lari-lari kecil, tapi lari-lari kecil mungkin kalau nggak pernah ya jalan dulu ya. Mau bersepeda, mau itu berenang, mau itu senam, atau main bulu tangkis, yang penting ringan dulu. Bertahap, nanti kalau memang udah mulai terbiasa, intensitasnya ditingkatkan, lama waktunya juga bisa ditingkatkan pelan-pelan ya. Hati-hati, nggak boleh terlalu semangat, karena banyak yang nggak pernah olahraga, terlalu semangat, malah kolaps di lapangan. Itu kita tidak inginkan terjadi. Oke dok. Berikutnya Ibu Amalina, apakah V4 Lift dapat menggantikan 100% sayur dan buah? Ya, ini saya jawab nggak? Ya, jawabannya sebenarnya sudah Baik. pada tahu semua ya harusnya ya. Jadi ya Ya tidak nggak apa-apa menggantikan. lah. Mungkin sekedar gambaran begini. Kira-kira kalau makan apel kan enak, ya nggak? Kita makan jeruk kan enak gitu. Ada kenikmatan dalam makanan itu, gitu ya. Jadi tentu saja nggak menggantikan itu semua. Tetapi pada saat kita memang kesulitan untuk mengkonsumsi sayur dan buah karena masalah waktu lah, masalah biaya barangkali, masalah kepraktisan dan kecepatan, maka dia bisa menggantikan. Kalaupun kita konsumsi rutin, tetap saja kandungan yang ada di dalam V4 Lift kan memang sudah ditentukan terbatas komposisinya itu saja. Nah kalau kita tambahkan dengan yang lain semakin beragam maka makin bagus. Jadi suplemen itu artinya tambahan, bukan menggantikan. Begitu. Oke dok, udah cukup jelas saya rasa. Ya. Kalau lari tidak terlalu lama, nafas ngos-ngosan, itu apakah masalah jantung ya dok? Oke, kalau masalah jantung bukan ngos-ngosan ya, itu karena mungkin tidak terbiasa. Kalau masalah jantung pas ngos-ngosan itu akan muncul nyeri dada sebelah kiri yang tumpul, berat, atau rasa seperti ditekan, atau nyeri ke bahu sebelah kiri, bisa ke rahang sebelah kiri, dan seterusnya. Saya sendiri Pak, kalau lari 10 menit aja udah ngos-ngosan banget, saya harus istirahat, karena saya nggak terbiasa lari gitu ya.
Jadi yang penting tidak merasakan gejala-gejala seperti masalah jantung. Kalau kita memang khawatir, lakukan saja pemeriksaan. Periksa rekam jantung nggak mahal kok, ya periksa aja dulu. Apalagi periksa rekam jantungnya sambil treadmill itu lebih bagus lagi. Kalau sudah yakin ternyata tidak ada masalah, nah boleh nanti latihan larinya bertahap ya, pelan-pelan ditingkatkan. Kalau ternyata ada masalah ya diobatin, dan sebaiknya olahraganya itu konsultasi dengan dokter, kita mulai dari yang paling ringan dulu. Begitu. Oke. Berikutnya, Pak Husni, malam dok, apakah dengan minum air hangat panas bisa meluruhkan lemak nih dok? Mohon penjelasannya. Wah ini Ya, nih pertanyaan pertanyaan yang saya rasa orang awam pun juga banyak yang melakukan nih dok. Betul, betul. Dan saya jawab bisa kalau kita ingin meluruhkan lemaknya di tempat cuci piring. Jadi kita mau bersihin piring nih, kasih lemon, di piringnya yang kita mau bersihkan, cepat sekali tuh melunturkan lemak. Atau di mulut, di gigi kita, luntur tuh. Tapi kalau kita bayangkan dia akan luntur dari lemak di dalam sel-sel tubuh kita, enggak Pak, semuanya diserap. Jadi yang bisa mengurangi penyerapan lemak di usus kita, serat. Itu salah satunya. Begitu loh. Iya, jadi Pak Husni mesti konsumsi serat ya. Serat Iya. tinggi ya. Vivorlift bagus banget ya. Oke, berikutnya Ibu Teti. Sorry dok, nggak nyambung nih. Saya ingin tahu nggak apa kalau yang punya riwayat jantung dan darah tinggi vaksin COVID dok? Ya, jadi untuk vaksinasi COVID itu ada daftar pertanyaan yang harus ditanyakan oleh semua dokter yang memeriksa. Itu sudah di list itu. Dan daftar pertanyaan itu disusun oleh ahli-ahlinya semua. Jadi Ibu nggak usah khawatir, tidak usah pusing bertanya-tanya dulu sendiri, datang saja di tempat vaksinasi. Nanti pasti dokternya yang nanyain. Ya, tapi tolong jawab dengan jujur. Contoh misalnya, oh saya punya darah tinggi, tapi selama ini terkendali, selalu bagus, asal diukur normal-normal saja, minum obatnya juga teratur, itu boleh, masih dikasih. Punya sakit jantung juga kalau aman, terkendali, sudah tidak ada gejala yang beratnya dan seterusnya, itu akan diberikan. Tergantung dokternya nanti mau wawancara seperti apa dan pemeriksaan seperti apa. Tapi kalau baru masuk ke tempat vaksin, begitu tensinya 180, nggak bakalan, pasti suruh pulang. Gitu. Betul. Ya. Oke, berikutnya Ibu Eli, asam urat normal, lengan siku kanan sakit. Apakah itu sebab kolesterol tinggi? Gimana dok dalam mengobati siku yang sakit nih? Oke, jadi itu tadi seperti saya sampaikan di awal tadi kan, bahwa kolesterol itu nggak ada gejalanya. Jadi kalau gejalanya dikatakan, oh kalau tangannya sikunya sakit seperti di gambaran tadi ya, ternyata bekas jatuh, ternyata mungkin asam urat, ternyata mungkin ada rematik dan seterusnya. Jadi cari tahu dulu penyebabnya. Mungkin ya periksakan saja ke dokter supaya bisa dicari tahu apa penyebabnya. Nah, nanti pengobatannya langsung ke penyebab tadi. Kalau ibu males berobat karena lagi COVID atau malas ngantri atau apa, ya coba aja konsumsi Vivorlift sama Prolisda dulu. Ada nggak perubahan? Karena kalau ada berarti itu mungkin karena peradangan, inflamasi, atau karena kolesterol bisa saja. Tapi kan itu menduga-duga jadinya. Kalau memang mau diperiksakan dulu itu lebih baik. Gitu. Oke dok. Assalamualaikum. Saya keluarga pedagang, tertarik untuk bisnisnya. Bagaimana kalau saya belum bisa menerangkan apakah ada yang bisa bantu saya? Ini saya jawab ya dok ya. Ya, Pak. Bisa Pak Syarifuddin ya, nanti akan ada training-trainingnya untuk Bapak untuk sebagai mitra bisnis ya, untuk menjelaskan tentang produk. Kita nanti ada product knowledge-nya, Bapak bisa ikut webinar kesehatan seperti ini, yang nanti Dr. Andri juga yang mengisi. Berikut-berikutnya ke depan, nanti kita minggu depan ada webinar lagi loh, keren-keren lagi ya, karena mendekati bulan Ramadan, kita akan adakan webinar kesehatan yang berkaitan dengan bulan puasa nih, jadi sangat membantu sekali nanti. Jadi demikian juga saat ada penjelasan produk ya, nanti Bapak bisa belajar product knowledge-nya. Oke ya. Oke, berikutnya, wah ini banyak tertarik bisnisnya juga nih dok. Nah, saya happy banget nih dok. Izin tanya ya Pak, apakah Ibu Vita Reni, apakah ada alat bantu untuk menunjang bisnis ini nanti? Wah, ada Bu. Wah ini
pertanyaannya bagus sekali ya, karena setiap orang yang mau bisnis tuh pasti ingin semuanya itu ready, siap kalau bisa ya, siap pakai. Nah, ini saya berikan contohnya ya, contohnya ini saya share ya. Kita akan Ibu siapa nanti? Ibu Vita. Nah, ini bisa lihat ya. Ini adalah marketing kit siap pakai. Ini ada di materi di Telegram yang bisa Ibu Vita nanti download dan share, tinggal share saja Bu. Ini ada 6 ya, ada banyak, total ratusan. Ini contoh marketing kit ya, materi-materi promo yang siap pakai, tinggal share saja. Ya, termasuk produk knowledge-nya juga ada. Ini tadi ini Vivorlift ya, ini contoh marketing kit Prolisda. Ini ada banyak, ada video-video testimoni yang sudah mengkonsumsi dari konsumen ya, dari para mitra sendiri juga ada. Banyak sekali, ada semuanya total, ada banyak, ada ratusan marketing kit yang siap pakai. Ibu Vita tinggal share saja. Jadi tools atau alat bantunya sudah kami siapkan. Jadi Ibu Vita tidak perlu bikin dari awal, bikin nol lagi, pusing nanti saya promosinya gimana ya Pak. Tenang saja, semua sudah dibuatin. Enak kan? Ya, enak banget. Oke, berikutnya ada lagi nih, siapa nih? Assalamualaikum, saya Eli. Mau tanya, apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan sakit pada lengan? Ini sama ya, seperti tadi ya dok ya, jawabannya ya dok. Dari Ibu Eli ya tadi ya, saya rasa tidak perlu sama ya. Ya, kurang lebih sama. Oke, dari Pak Faris Putra. Maaf, izin tanya, apakah di bisnis ini dengan modal kecil seperti saya tetap bisa sama-sama besar potensi suksesnya dibanding yang bermodal besar atau yang join duluan? Waduh, ini menarik sekali pertanyaannya. Ya, saya jawab ya Pak Faris ya, bahwa Bapak bisa mulai dengan modal kecil dulu Pak. Ya, nanti bisa hubungi teman yang mengundang Bapak malam hari ini. Kalau dapat email, dibalas saja emailnya. Kalau dapat dari WA dari teman Bapak, di-reply saja WA-nya. Ya, pada prinsipnya siapapun dengan modal kecil bisa menjalankan usaha ini. Ya, bahkan kita ada fasilitas dropshipping. Jadi bisa jualan tanpa stok juga. Menarik sekali ya. Jadi nggak usah numpuk-numpuk stok banyak di rumah nggak laku. Tenang, ada fasilitas dropship. Ya, jadi kalau Bapak sibuk di kantor dan masih bekerja, bisa manfaatkan dropship. Jadi Bapak di kantor misalkan ada konsumen, nanti yang mengirim dari dropship. Nah, menarik sekali ya. Jadi ini bukan money game ya Pak, yang join duluan yang bisa sukses, bukan. Tapi justru siapa yang kerja keras dan kerja lebih cerdas itu yang menghasilkan. Ya, potensinya seperti itu. Jadi bukan yang join duluan. Ini kita bukan skema Ponzi, bukan bisnis money game ya, yang belakangan yang gigit jari gitu ya. Nah, jadi kita adalah bisnis yang sudah sesuai dengan aturan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya, dalam dan dinaungi dari asosiasi yang namanya Asosiasi Resmi dari Indonesia, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan termasuk dalam asosiasi dunia WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. Nah, nanti bisa jelas ya, hubungi teman yang mengundang Bapak malam hari ini ya, Pak Faris ya. Oke, berikutnya Ibu atau Bapak nih, Pak Kursono. Dok, untuk konsumsi Prolisda baiknya pakai air dingin atau air hangat? Ya, baiknya air dingin Bu. Kalau kita nggak tahan dingin, minimal air suhu kamar ya, air suhu biasa. Karena kalau diharapkan dia tidak terlalu cepat menggumpal, karena sifat dari silim khas itu akan lebih gampang diambilnya atau diserapnya itu air tadi, dan dia akan menggumpal jadi dalam bentuk seperti gel kalau misalnya kita gunakan air hangat. Nanti mau konsumsinya kurang enak atau harus buru-buru diminum sementara airnya masih hangat. Biasanya kan harus ditunggu dingin dulu. Jadi baiknya air dingin atau air biasa ya. Oke. Berikutnya Ibu Nixon, dok, tertulis di kemasan Prolisda diminum 1/4 gelas. 1/4 gelas setara dengan kira-kira berapa mililiter ya? Ya oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita minum 1/4 gelas, lalu setelah kita konsumsi, setelah kita minum lagi segelas.
Ya sebenarnya kan sama saja. Jadi sebenarnya tidak wajib seperti itu, ya, karena kalau kita habis itu minum juga di dalam perut kita akan bercampur. Ya seperempat gelas itu kalau yang 125 ml ya kira-kira antara 35-an lah gitu ya, 35 ml. Tapi kan susah tuh ngukur-ngukur begitu. Masa kita mau Nggak perlu minum persis, Dok, ya. diukur pakai Saya tabung? malah kadang segelas, Dok. Iya, Satu jadi gelas penuh gitu. ya, Sekalian jadi minum. mungkin supaya berasa gitu, kita bisa rasakan. Kadang dicampur dengan air sebotol buat seharian minum ya boleh saja gitu. Tapi mungkin dikocok dulu karena dia akan nanti mengendap ya. Begitu Iya. Bu. Oke, berikutnya. Izin tanya, apakah semua yang berhubungan dengan kelapa, santan, penyebab kolesterol tinggi, Dok? Oke, jadi gini, semua yang berminyak-minyak itu pada dasarnya adalah bahan yang bisa disebut sebagai bahan yang bisa dibuat jadi kolesterol. Tapi belum tentu dia kolesterol langsung. Gitu. Seperti pada santan itu semakin lama dia dimasak jadi rendang misalnya begitu ya, maka itu bisa meningkatkan kolesterol. Apalagi rendang ya biasanya yang dipakai itu bukan tahu tapi daging pasti kan begitu. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah makanan-makanan bersantan, gulai-gulai, karena biasanya isinya juga seperti itu. Jadi tidak disebutkan santan pantang ya. Kalau anda ambil santan dari perasan kelapa itu dalam bentuk mentahnya yang seperti susu, Anda minum saja, itu mungkin nggak langsung meningkatkan kolesterol gitu loh. Juga ini yang sering juga salah paham nih Pak, saya mungkin sekalian koreksi ya. Minyak goreng, sering kan ditulis minyak goreng bebas kolesterol, kan gitu ya, dan itu jadi satu iklan yang bagus gitu. Wah ini bagus nih minyak gorengnya bebas kolesterol. Ya sebenarnya semua minyak goreng memang nggak ada kolesterolnya. Memang bebas kolesterol, kan sumbernya dari minyak sawit tuh. Tapi pada saat dipakai untuk menggoreng, dia menjadi jenuh, nah itu kemudian jadi asam lemak jenuh yang kemudian akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Karena ingat kolesterol itu memang ada yang langsung dari daging-dagingan hewani itu langsung kita serap dalam bentuk kolesterol atau yang memang dibuat oleh hati kita. Nah untuk membuatnya kan harus ada bahan bakunya. Nah bahan bakunya salah satunya adalah dari santan, minyak goreng tadi. Oke. Dok, apakah kalau asam urat sudah pasti menderita kolesterol juga? Oh, ini sebelum dijawab ya, teman-teman, satu peserta satu pertanyaan ya. Ini saya lihat satu peserta ada banyak pertanyaan, mungkin saking semangatnya ya. Ya, jadi sebisa mungkin diberi kesempatan karena waktunya terbatas ya, teman-teman ya. Jadi satu peserta satu pertanyaan saja. Ya, silakan Dok. Ya, belum tentu, beda-beda ya. Tapi kalau orang tersebut misalnya dia punya diabetes yang tidak terkendali atau hipertensi tidak terkendali, maka asam urat dan kolesterol itu adalah komplikasi dari diabetes dan hipertensinya. Sehingga biasanya bareng-barengan tuh, ikut nongol tuh dua-duanya. Tapi kalau orang ini tidak punya masalah diabetes dan hipertensi, dia punya asam urat sendiri, belum tentu kolesterol. Atau kolesterol sendiri, belum tentu asam urat. Begitu Pak. Oke. Telapak tangan dan kaki sering lembab biasanya karena apa, Dok? Solusi produk AB yang cocok apa? Oke, ini sering disalahartikan sebagai masalah jantung, bukan. Iya. Jadi itu hanya kelenjar keringat di telapak tangan kita agak banyak sehingga suka basah, lembab. Solusinya, AB ada sapu tangannya Mbak? Enggak Pak? Jualan sapu tangan enggak Pak? Kalau ada itu solusinya. Jadi, Ijab, Dok. Ada ijab, ya, Dok. jadi ijab ya. Jadi jangan dianggap sebagai satu penyakit sehingga kita nyari ini apa nih obatnya. Nggak usah terlalu dipikirin. Dan biasanya lebih ke psikologis ya, pada saat kita aduh nih bakal basah nih tangan saya, makin tuh biasanya karena kita udah cemas Iya. duluan ya. Kalau Sama nih, saya saya beda. juga Gimana basah. Pak? Tangan saya juga berlebihan. Saya pikir dulu juga ini gara-gara orang nggak pada itu jantung. Saya jadi parno sendiri dia bilangin begitu. Ternyata Wah ini sampai sekarang salahnya dicek teman-teman enggak kan saya ya? ini. Nggak ngerti tapi sok ngerti gitu loh, Dok. Ya. Nah kalau saya Pak, kalau lagi grogi, lagi takut, lagi khawatir, itu basah juga berkeringat, tapi bukan di telapak tangan, di hidung. Keringetan nih basah. Jadi itu tergantung kita, kan orang beda-beda. Jadi nggak usah dipikirin. Iya, betul. Oke, berikutnya. Oke ya, saya pilihin dulu.
yang sudah bertanya saya skip dulu ya teman-teman ya. Dok, nyambung pertanyaan rokok. Apakah rokok organik yang sekarang digandrungi milenial, teenager, punya efek yang sama dengan rokok? Penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Ya, beberapa yang saya tahu itu bahkan lebih parah daripada rokok biasa. Karena Oh dia gitu ya, sudah Dok? dia berupa konsentrat, dan karena dia menggunakan alat itu, maka kita bisa menghirupnya lebih banyak. Coba lihat orang ngerokok itu asapnya mungkin yang dia buang nggak terlalu banyak, bandingkan dengan sisa atau rokok organik itu, luar biasa ngebulnya. Artinya pasti kandungannya lebih banyak. Jadi tetap saya larang dua-duanya. Kalau saya boleh melarang, saya larang semuanya. Oke. Dari Pak Dede, 2014 saya pernah tes treadmill ke dokter jantung, hasilnya normal. Tapi kadang terasa ada bergerak di ulu hati, kemudian saya raba denyut nadi, saya rasakan lewat 1 kali detak. Apakah itu penyakit jantung? Nggak bisa ketahuan dari raba-raba sendiri atau denyut-denyut nadi sendiri kita rasakan. Cek ya, Dok. Ya harus treadmill ulang. 2014 loh Pak, udah kelamaan tuh. Iya. Ini harus rutin medical check up nih Pak Dede nih. Iya. Oke, berikutnya ya. Habis minum propolis, lalu minum Viforif, apakah ada jeda waktunya supaya efektif penyerapan? Nggak ada sih. Kalau kita, aduh sayang nih, saya takut kurang, ya Anda jedain juga nggak apa-apa. Waktu perut kosong juga nggak apa-apa. Tapi kalau lupa, lalu kita, aduh lupa nih, daripada nggak minum, gabungin aja juga nggak apa-apa. Karena Viforif tadi menghalangi penyerapan lemak-lemak yang diikat sama dia, bukan bukan propolis ataupun kandungan habatus sauda, begitu ya. Iya, betul. Kalau kaki dan tangan sering kesemutan, apakah ini tanda kolesterol tinggi, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sudah ada di slide, tetap ditanyakan gitu ya. Jadi bukan itu gejala spesifiknya. Jadi nggak bisa, wah ini semutan nih, berarti kolesterol nih. Jadi belum tentu itu, bisa jadi gula Pak. Bisa jadi gangguan saraf, bisa jadi bukan apa-apa, Bapak habis ngedudukin tangannya atau habis duduk bersila lama, saya pun akan kesemutan kalau begitu. Jadi bukan itu tandanya. Tandanya apa? Jadi cek angkanya tinggi, itu tandanya. Itu yang sangat akurat ya, jangan berandai-andai terus, nggak selesai-selesai nih masalah kolesterol. Iya, orang suka nebak-nebak, Dok. Iya. Padahal periksa kolesterol berapa sih sekarang, B-nya 25.000 paling ya? Iya, sekitar itu. Iya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ada sambil ada ini ya, ada berita gembira buat teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti tanggal Nah, hari ini kan tanggal 27 Maret ya, kita bahaya kolesterol dan solusinya. Nanti minggu depan, hari Sabtu juga, tanggal 3 April jam 20, kita akan bahas cara sehat berpuasa di masa pandemi. Nah, kita akan dikupas oleh Dr. Andri juga, supaya nanti ibadah puasanya menjadi optimal ya teman-teman ya di masa pandemi ini ya. Ini gratis, tapi melalui private invitation. Jadi hubungi teman yang mengundang Anda malam hari ini, minta didaftarkan. Saya mau daftar dong untuk yang tanggal 3 April, webinar kesehatan tanggal 3 April ya, supaya nanti dicatat ya, supaya dapat private invitation. Ini untuk umum tapi hanya bisa diakses melalui private invitation dari teman yang mengundang Anda malam hari ini. Begitu ya. Oke, sekarang kita masih ada pertanyaan lagi. Dok, kalau periksa darah untuk kolesterol sebaiknya puasa dulu tidak? Ya, 12 jam ya kalau bisa puasanya. Jadi hasilnya betul-betul bisa kita yakinkan adalah kadar kolesterol puasa. Memang boleh sih periksa sewaktu, tapi kalau angkanya tinggi, untuk lebih meyakinkan kita baiknya puasa dulu 12 jam. Oke. Baik. Oke.
Sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya, karena waktunya sudah terbatas. Kita sudah lumayan overtime ini, tapi nggak apa-apa karena banyak teman-teman yang mulai tercerahkan ya dari materi malam hari ini. Kira-kira bermanfaat nggak nih teman-teman? Kalau bermanfaat, chat dong, bermanfaat gitu supaya saya dan Pak Dokter semangat nih, minggu depan kita adain lagi ya. Minggu depan tanggal 3 April. 3 April jam 8, pasang alarm, pasang reminder di HP, di kalender. Jangan sampai telat lagi ya. Ajak teman dan keluarga untuk ikutan ya, jangan sendirian. Sayang ilmunya ya, ilmu seperti ini bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi banyak hal tercerahkan ya teman-teman ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana ya, dari ilustrasi dari dokter kan bagus-bagus ya, mulai dari yang tempat cuci piring, terus kemudian yang pakai motor nggak pakai helm, ya seperti itulah contohnya ya, ilustrasi seperti itu. Wah, ini banyak yang bilang bermanfaat nih dok. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah Jadi nggak ya. sia-sia malam minggu kita ngumpul ya. Iya, betul. Wah, ini sangat bermanfaat kali katanya. Waduh, luar biasa. Terima kasih dokter nih sudah kasih pencerahan sama kita. Masuk kami-kami ini yang awam-awam ya, yang selama ini cuma nebak-nebak doang, berasumsi atau hanya dapat informasi yang dari sumber yang nggak kompeten gitu, sehingga kita salah informasi ini selama ini. Sehingga dengan adanya webinar malam hari ini, kami bisa belajar bareng supaya hal-hal tadi yang keliru tadi harusnya nggak terjadi lagi nih teman-teman ya. Teman-teman sudah mulai teredukasi dengan baik tentang kolesterol. Mana yang bahwa kolesterol itu masih tetap kita butuhin ya, tapi tentu ada kondisi tertentu yang harus kita tahu seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter malam hari ini. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak malam hari ini untuk sharing-sharingnya. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan ya dok ya. Insya Allah ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya, selamat malam, tetap sehat ya teman-teman semuanya. Semoga webinar malam hari ini benar-benar bermanfaat bagi semuanya dan kita semua diberi kesehatan di masa pandemi ini, dan jangan lupa tetap aman selama masa pandemi, konsumsi suplemen-suplemen yang dianjurkan tadi supaya teman-teman lebih terbantu lagi kesehatannya sehingga tidak mengalami masalah-masalah kesehatan yang lebih parah lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Dokter atas informasi malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya.